Cuman ini dengan soal yang STMPTN ini di level yang berbeda. Jadi topik pembahasannya agak sedikit berbeda. Mungkin beberapa di antara kalian masih bingung, tapi ada yang masih bisa ngikutin. Nah, ini saya lihat di sini masih ada yang kelas 2 juga ikut ya. Yang kelas 2 sudah mulai persiapan, bagus, nanti kelas 3 sudah gampang lah, tinggal ngulang aja. Oke, karena ini ada yang kelas 2 juga ikut dan sesuai dengan materi yang akan diujiankan, makanya kita pilih topik-topik yang memang sudah dipelajari juga ya. Jadi supaya yang kelas 2 tuh nggak bingung. Ya, sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak ikut. Nggak belum dipelajari, kita akan pelajari ulang lagi. Oke, yang kita mau bahas adalah yang ini, tentang usaha energi elastisitas di pertemuan kita yang ketiga. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga tentang usaha energi dan elastisitas, saya mau bahas yang lanjutan minggu lalu. Jadi ada beberapa soal belum sempat kita selesaikan, hari ini akan kita selesaikan. Oke, terutama yang tentang dinamika gerak, karena saya rasa ini penting ya. Dinamika gerak mengambil porsi cukup banyak di komposisi soal-soal ujian. Jadi ya meskipun agak sulit, mau nggak mau ya harus dibuatkan jadi supaya bisa. Jadi ini ada sisa 4 soal lagi dari yang minggu lalu belum sempat kita bahas. Oke, bagi yang mengikuti kalau misalnya memang bingung boleh ditanyakan ya. Jadi kalian boleh angkat tangan kayak gini. Nah, kan muncul kan, jadi kedengaran suaranya. Ataupun kalian chat di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian chat di kolom komentar itu biasanya kan saya langsung balas itu, jadi saya langsung jawab. Cuman kalau misalnya saya nggak jawab berarti saya posisinya sedang ada di slide yang sedang menjelaskan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kalian boleh angkat tangan dulu terus ngomong seperti ini dulu ngomong. Kalau misalnya nggak berani ngomong maunya di chat saja, silakan diketik di chat saja. Setelah itu baru klik ini. Kalau klik ini kan muncul notifikasi, jadi saya tahu oh ini ada yang ngeklik, berarti ada yang manggil. Oke, itu aja. Oke, kita segera mulai aja lanjutan dari materi yang minggu lalu. Nah, bagi yang belum mengerti nggak masalah, ini saya rasa sih cukup sulit ya, tapi nggak apa-apa, biar saya bahas aja. Nanti kalian lihat kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan. Oke, kita mulai dulu dari yang ini ya, dari soal tentang dinamika gerak dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar untuk hukum Newton ya. Kalau kita perhatikan di sini kita baca dulu soalnya. Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar. Jadi sistem mekanik itu dibikinlah seperti ini. Oke, jadi ada benda bermasa M2 di sini, ada benda bermasa M1 di sini, pada bidang miring sudutnya 30 derajat, kemudian dihubungkan dengan katrol. Kalian perhatikan katrolnya juga berbeda ya. Jadi katrol yang benda M1 dihubungkan dengan katrol kecil yang punya diameter sebesar 2R, sementara balok 2 dihubungkan ke katrol besar yang bermasa atau berjari-jari 4R. Oke, ini memang nggak pernah ketemu ya soalnya ya. Lalu kemudian di sini juga dihubungkan lagi dengan sebuah pegas. Kok ini dulu ya? Ini dulu yang simple dulu. Sorry, yang simple dulu ya. Yang ini dulu. Nanti baru kita yang pakai katrol. Ini hanya gerak Newton saja ya. Oke, jadi kita lihat di sini balok A dengan massa MA sama dengan 3M kg bergerak dengan laju konstan sepanjang bidang miring kasar. Jadi bidang miringnya kasar. Dengan kemiringan theta, tangan theta sama dengan 4/3. Sementara balok B dengan massa MB sama dengan M kg diam di atas balok A. Balok B terhubung dengan dinding melalui sebuah tali ringan dan tidak elastis seperti pada gambar. Artinya B-nya itu tidak akan bergeser. Dia posisinya akan tetap di sini saja. Oke. Lalu, jika koefisien gesekan kinetis antara balok A dengan bidang miring dan antara balok A dengan balok B bernilai sama, maka nilai koefisien gesekan kinetiknya adalah berapa? Berarti yang ditanya adalah koefisien gesekan kinetik. Nah, ini benda bergerak atau tidak kita bisa lihat dulu di sini ya. Koefisien gesekan enggak ada ya, berarti katanya hanya bergerak dengan laju konstan ya. Balok A-nya bergerak dengan laju konstan, artinya tidak ada percepatan. Oke. Nah, supaya lebih jelas, saya akan gambarkan ulang dulu. Ini bentuk bidang miringnya. Lalu kita akan lihat gaya-gaya apa saja yang ada pada bidang miring. Nah, kalau kalian di buku les kan nggak ada soal ini ya. Kalian cukup gambar aja supaya tahu bentuknya seperti apa nanti. Oke, jadi kita gambar ulang dulu. Ini ada balok A-nya di sini. Oke, lalu di atasnya ada balok B. Oke, lalu si balok B-nya tadi dihubungkan ke dinding di sini, ya, bidang miring semua.
Oke, lalu kita bisa tuliskan dulu gaya-gaya apa saja yang ada di sini. Saya pakai warna hitam untuk yang balok A, ya. Balok A di bawah kita pakai warna hitam supaya lebih jelas. Pertama tentu saja dia punya gaya berat, ya. Semua benda itu punya gaya berat dan arahnya selalu mengarah ke bawah. Berarti ini adalah WA atau beratnya si A. Nah, beratnya si A ini kita bisa bagi jadi dua bagian. Ini harusnya sudah pada tahu ya. Kalau benda diletakkan di bidang miring, ini dibagi jadi dua bagian. Nah, ini tetanya. Dalam hal ini tetanya adalah 30 derajat ya. Oh, nggak dikasih. Berarti teta kita bikin teta saja. Oke, ini ada keterangan tangan teta sama dengan 4/3. Kita bisa tuliskan dulu. 4/3. Oke, nah jadi setelah kita bagi, kita bisa tuliskan. Ini namanya adalah WA dikali dengan teta. Selalu berada di bagian dalam sini ya. Ini WA dikali dengan sin teta. Yang ini menjadi WA dikali dengan cos teta. Oke. Lalu kemudian karena ini bidang kasar, kalau bendanya mau bergerak ke bawah maka akan ada gaya gesekan yang bergerak ke atas. Nah, inilah saya namakan sebagai FA atau gaya gesekan kinetisnya si A karena si A berada pada bidang miring yang kasar. Oke. Oke, nah ini udah selesai ya. Nah, di A juga ada namanya gaya normal karena dia letak dengan bidang sentuhnya. Bidang sentuhnya ada di bawah sini. Berarti kita bisa tarik garis ke sini tegak lurus ya. Ini namanya adalah NA. Oke, ini adalah semua gaya-gaya yang ada pada si balok A. Oke ya. Nah, sekarang kita gambarkan yang ada pada balok B. Pada balok B gimana? Coba saya pakai warna hijau aja. Oke, untuk yang warna B, untuk yang B sama dengan yang tadi, tentu saja dia pasti ada gaya berat. Jadi saya tuliskan di sini, ini namanya adalah WB. Oke, nah gaya beratnya kita bagi dua juga, sama seperti yang si A tadi. Ini kemari, ini ke bawah, nanti di sini juga ada namanya gaya normal. Oke, tapi gaya normalnya bukan sampai bawah ya, saya salah gambar. Gaya normalnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Dia menyentuh balok A. Berarti gaya normalnya hanya sampai dari balok A saja ke atas. Ya, ini bedanya sama yang si balok A tadi yang dari bidang miringnya. Oke, saya tuliskan di sini. Ini WB dikali dengan sin theta sama. Yang ini adalah WB dikali dengan cos theta. Nah, sama dengan itu gaya gesekannya juga ada di sini. Samping ya, karena dia si A-nya kan mau turun, si B-nya kan diam. Jadi dia bergeseknya ke sebelah belakang. Ini aku tuliskan namanya adalah FB. Oke. Nah, ini adalah gaya-gaya yang ada pada bidang miring yang sudah kita tuliskan. Oke, sekarang kita coba kerjakan dulu ya. Kita tuliskan dulu yang kita ketahui selain tangan theta adalah 4/3, kita juga tahu kalau massa benda A itu dimisalkan menjadi 3M dan massa benda B itu dimisalkan sebagai M. Oke. Nah, selanjutnya yang dikasih tahu adalah koefisien gesekan kinetis antara balok A dengan bidang miring dan koefisien gesekan kinetis antara balok B dengan balok A itu sama. Jadi saya boleh tuliskan gini, mu A itu sama dengan mu B, itu sama dengan mu saja. Jadi yang kita mau cari adalah koefisien gesekannya. Oke, mungkin bagi ada yang sudah bisa, kalian boleh coba kerjakan ya. Kalau belum, silakan diperhatikan dulu di sini. Oke, jadi pertanyaannya adalah mu-nya ini sebesar berapa? Atau koefisien gesekan kinetisnya adalah sebesar berapa? Di sini. Jadi tujuannya sekarang kita mau cari mu-nya kalau bendanya dalam posisi seperti ini. Ya, tidak ada percepatan. Oke, karena benda A-nya diam di situ, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Untuk yang benda A dulu. Jadi kita tinjaunya benda satu persatu. Ya, yang pertama kita tuliskan langsung sigma F-nya sama dengan 0. Artinya dia tidak bergerak pada arah sumbu Y maupun sumbu X. Ya, ada dua. Jadi di sini kita bisa tuliskan dulu yang Y-nya. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa lihat hubungannya dengan yang di atas ini. Oke, nah pada balok A dia ada gaya apa saja? Nah tentu di atas itu ada gaya normal. Jadi kita tuliskan di sini adalah NA karena posisinya di atas jadi dia bernilai positif. Kemudian dikurangi dengan ada gaya berat dia ke bawah yaitu WA cos theta. Saya tuliskan di sini WA dikali dengan cos theta. Kemudian ada satu lagi gaya yang menekan dia ke bawah. Siapa itu? Si B. Ya, si B tadi di sini kan dia tekan si A. Dan gayanya kita ambil yang satu garis, yaitu namanya adalah WB cos theta. Lihat ini yang warna hijau, yang nekan ke bawah yang satu garis dengan WA cos theta. Jadi kita tuliskan di sini WB cos theta sama dengan 0. Oke, sampai sini masih bisa paham ya? Ini masih masuk akal ya semua?
Oke, jadi saya pindahkan dulu nih ke sana. Aku dapat NA-nya adalah sebesar WA dikali dengan cos theta ditambah dengan WB dikali dengan cos theta. Jadi ada dua, datanya kita sudah dapat. Oke, tinggal kita isi aja angkanya. W itu M kali G. WA berarti MA kali G. MA-nya adalah 3, jadi 3 kali MG. Oke, nah dari sin theta sebenarnya kita udah bisa dapat nilai cos theta sih. Karena tangen theta itu adalah depan per samping, maka kita dapat miringnya itu adalah sebesar 5, maka cos theta kita itu adalah samping per miring, berarti 3 per 5. Oke, diisikan di sini 3 per 5. Ditambah dengan ini M kali G, kali lagi 3 per 5. Ya, jadi sampai sini sudah oke ya. Jadi tinggal kalian gabungkan aja, nanti kita dapat hasilnya NA adalah sebesar 12, 3 kali 3, 9 tambah 3, 12 ya, per 5 mg. Nah ini untuk yang benda A. Jadi NA-nya kita juga sudah dapat nilainya. Oke, nah kenapa kita cari NA? Karena F itu sama dengan mu kali N. Ya, nah sekarang kita lanjut lagi ke benda kedua atau benda B. Kita lihat benda B. Di benda B juga sama, sigma FY-nya juga sama dengan 0 karena dia tidak bergerak secara sumbu Y. Nah, di mana sumbu Y-nya agak sedikit mereng. Oke, nah di sini ada apa aja? Coba lihat yang warna hijau. Berarti di situ ada NB, kemudian dikurangi dengan WB cos theta. Hanya WB cos theta, tidak ada lagi yang lain. NA-nya mana? NA-nya tidak ada di bagian B, karena NA-nya hanya di bagian A saja. Sama seperti tadi, NB-nya tidak ada di bagian A. Ya, karena itu adalah gaya normal miliknya si B. Jadi kita pindahin ke sana, maka NB-nya adalah WB dikali dengan cos theta. Dan hasilnya adalah NB sama dengan WB-nya adalah MG saja kali 3 per 5, berarti 3 per 5 MG. Nah, dapatlah nilai dari si NB. Oke, nah karena dia katakan di sini, kalian perhatikan, ini di kata-katanya dia bilang gini, si A itu bergerak. Si A bergerak dengan laju konstan sepanjang bidang miring. Ya, dia bergerak dengan laju konstan sepanjang bidang miring. Laju konstan artinya percepatannya sama dengan 0. Ya, dia bergerak, tapi percepatannya tidak ada karena kelajuannya konstan. Maka kita bisa sambungkan kemari. Kita tuliskan di sini sigma fx untuk yang benda A ya. Untuk benda A, kalau benda B tidak ada sigma fx lagi karena dia kan memang nggak bergerak di situ kan. Kita hanya mau cari si mu-nya saja nanti. Oke, sigma fx-nya sama dengan 0. Nah, ada gaya apa saja? Kalian perhatikan kalau dia bergerak menuruni bidang miring kan? Karena dia bergerak, dia pasti turun dong. Nah, ini ada sebelah kiri WA sin theta. Ini, kita lingkar ya. Ini WA sin theta, sebelah kiri dia mau turun, tapi ditahan sama si hambatannya tadi. Ini yang bikin dia menjadi tidak ada percepatan. Si FA dan si FB. Jadi aku tuliskan di sini, WA dikali dengan sin theta, dikurangi dengan FA, dikurangi dengan FB, hasilnya adalah 0. Maka WA sin theta dia menjadi FA ditambah dengan FB. Nah, ingat gaya gesekan rumusnya adalah mu dikali dengan gaya normal. Ini ya, rumus untuk gaya gesekan. Jadi kita dari sini bisa dapat si mu-nya. Oke. Nah, ini berapa jadinya? Ini menjadi 3mg kali sin theta, berarti kalau cos theta 3 per 5 berarti sin theta-nya adalah 4 per 5 ya. Sama dengan mu kali NA ditambah mu kali NB. Nah, disinilah kita bisa coret nilai MG nanti. Oke, 12 per 5 MG sama dengan mu kali NA-nya 12 per 5 MG juga. Kemudian ditambah dengan mu dikali dengan 3 per 5 MG. Oke, ini kita bisa coret dulu, matikan semua. Dapat 12 per 5 sama dengan 15 per 5 berarti 3 ya. 3 mu. Oke, coret 1, ini coret jadinya 4, maka mu kita adalah sebesar 4 per 5 atau dapatnya 0,8. Oke, nah seperti ini cara mencari nilai dari konsep seperti ini. Oke, boleh dilihat dulu coba, mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya silakan ditanyakan. Ini masih simpel ya, jadi kita hanya bagi dia menjadi sumbu X dan sumbu Y. Kalau dua batang atau dua benda, kalian tinggal pisahkan dulu gaya-gayanya. Dan memang seperti itu cara buatnya. Masih gampang ya. Oke, ada yang mau nanya untuk ini? Simpel sekali, tinggal kalian tinjau benda A, tinjau benda B, buat di sumbu fx-nya, buat di sumbu fy-nya. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kalian silakan
untuk dicatat dulu kalau memang mau ya. Jadi kalau sudah 1 menit lagi kita pindah ke slide yang berikutnya yang lebih sedikit dengan kesulitannya sedikit lebih tinggi. Oke, 1 menit dulu silakan dibuat. Oke, sudah selesai. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, tadi ini saya lanjut ke nomor 2 duluan kan. Karena nomor 2 ini konsepnya agak sedikit berbeda ya. Karena ini pakai katrol. Kalau yang tadi kan masih simple ya. Yang tadi masih simple, yang ini sudah pakai katrol. Jadi harus digabung ya. Digabung sedikit dengan yang dinamika rotasi. Oke, saya singgung sedikit dulu ya untuk dinamika rotasi ya. Jadi dinamika rotasi yang kita bahas itu sebenarnya nanti saya tuliskan dulu di sini sedikit singgungan dinamika rotasi. Dinamika rotasi ya. Rotasi berarti yang bergerak ya. Terutama biasanya untuk benda tegar atau benda yang mengalami kesetimbangan ya. Apalagi kayak gini kan kondisinya ini adalah keseimbangan benda tegar. Ini bagiannya ada di bagian keseimbangan benda tegar. Ini mungkin pernah dengar ya. Kalau yang kelas 2 barusan lewat waktu pelajaran bab 1 ya. Jadi di benda tegar itu ada 2 syarat. Syarat pertama adalah dia punya sigma torsi, sigma F. Itu adalah 0. Jadi pada translasi, ini untuk yang translasi ya, tidak bergerak saat translasi. Berarti atas bawah ataupun kiri kanan dia tidak bergerak. Dan juga satu lagi sigma torsinya sama dengan 0. Ini untuk yang rotasi. Jadi dia tidak berputar juga. Jadi tidak bergerak kemana-mana, tidak berputar juga. Oke, nah ini konsep yang akan kita pakai untuk kerjakan soal nomor 4 tadi. Hanya ini aja. Rumus yang lain mana? Nggak ada, cuman ini saja. Oke, coba kita baca dulu soalnya ya. Untuk recording list nanti. Yang tambahan. Oh iya, ya boleh. Oke, Nicholas kalau misalnya mau minta recordingnya selalu kita kirim ke grup ya. Nanti kalian bisa cek dari sana aja di channel. Oke, nah kita lihat di sini ya. Nah ini ada bentuk-bentuk yang macam-macam. Yang pertama tentu kita bisa lihat ini ada balok M1 yang berada pada bidang miring. Seperti biasa kita langsung bagi aja ya. Saya langsung coret di sini ya. Oke, ya ini kita coret di sini. Ini ada W1. Oke, berarti ini kita langsung bagi ke sini dengan bagi ke sini. Namanya menjadi W1 dikali dengan sin 30 ya. Selalu ingat ya, yang kalau bidang miring dia kalau turun ini selalu pakai yang sin. Ya nggak pernah pakai cos. Kalau pakai cos itu dia yang biasanya kena dengan si garis normalnya atau gaya normal. Oke ya. Lalu kita lihat di sini ada M2, berarti di bawah sini juga ada M2 kali G. Ya. Nah, hati-hati diperhatikan di tabel atau di kabelnya ya, atau talinya. Untuk yang M1 memang dia hubungan dengan katron, katronnya dihubungkan pakai pegas. Jadi sebenarnya di sini ada tegangan tali. Ini ada tegangan tali 1. Di sini dihubungannya pakai pegas. Pegasnya juga sebenarnya sama sih. Dia juga mengalami tegangan. Jadi kita anggap tegangan tali 1 juga. Sama ini. Yang ini dengan yang ini sama nilainya. Walaupun dia bentuknya pegas. Nanti kalau pegas kita hubungkan ke hukum Hooke lagi. Nah, terus kalian perhatikan dari tabel ini, kalau kabel ini kalau kita telusuri talinya, dia masuk ke lingkaran yang di dalam, yang kecil, yang memiliki diameter sebesar 2R. Sementara benda M2 ini dihubungkan ke katrol yang besar. Katrol yang besar itu memiliki diameter sebesar 4R. Ini ada beda ya di sini. Jadi tegangan tali yang ini sama yang ini udah pasti berbeda. Maka di sini kita bisa buat dia menjadi tegangan tali 2. Jadi T1 sama T2 ini berbeda. Karena dihubungkan ke katrol yang berbeda. Oke, sampai sini kira-kira bisa paham ya pembagian garis-garis gaya yang kita buat. Oke ya. Nah, kemudian kalian ingat ini di pegas. Kalau di bagian pegas itu ada namanya hukum Hooke. Hukum Hooke itu rumusnya adalah F sama dengan K dikali dengan delta X. Di mana K ini adalah konstanta pegas, delta X ini adalah pertambahan panjang pegasnya.
Nah, dalam hal ini T ini kan tegangan tali, F ini kan adalah gaya pegas. Jadi kalau dihubungkan kemari, maka T1 ini sebenarnya sama dengan gaya pegasnya. Ya, sebenarnya sama dengan gaya pegasnya. Oke, jadi saya bisa tuliskan di sini, T1-nya itu kita bisa tuliskan menjadi K dikali dengan delta X. Kenapa kita harus ganti atau hubungkan ke K kali delta X? Kita baca dulu soalnya ya. Oke, sudut kemiringan bidang sama dengan 30 derajat dan bidang miring licin. Nah, ini lebih enak. Kalau licin kita nggak usah abaikan, kita bisa abaikan gaya gesekannya. Oke, sistem berada dalam keadaan setimbang. Setimbang berarti dia udah pas. Ya. Di sini ya, setimbangan benda tegar. Jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah berapa? Oke, jadi maksudnya gini. Ini M1-nya kita bikin M1 di sini, M2-nya di sini. Kalau seandainya aku ganti M1-nya menjadi 2 kali M1, M2-nya aku ganti menjadi 2 M2, apakah terpengaruh? Terpengaruh nggak ini semua? Ya terpengaruh lah. Terus kalau misalnya terpengaruh berarti kan udah nggak seimbang. Pertanyaannya adalah supaya bisa seimbang lagi, apa yang harus kita lakukan? Nah, caranya macam-macam. Yang pertama yang A, pilihannya, konstanta pegasnya tetap, pertambahan panjangnya menjadi 2 kali semula. Yang kedua, konstanta pegasnya jadi 0,5 kali semula dan pertambahan panjangnya menjadi 2 kali semula. Yang C, konstanta pegas, pertambahan panjang. Yang D pun sama, konstanta pegas, pertambahan panjang. Yang E pun sama. Jadi semuanya mereka bahas tentang konstanta pegas dan juga pertambahan panjang. Makanya kenapa kita hubungkan T1-nya ke K dan delta X. Di mana K itu adalah konstanta pegas, sementara delta X itu adalah pertambahan panjang pegasnya. Oke. Sebentar ya, saya lupa absen. Kita absenkan dulu ya. Oke, sudah masuk. Saya sudah record juga tadi. Oke, nah terus kita mau ngerjakan mulai dari mana? Itu pertanyaannya. Kita mau mulai dari mana sih? Ini ada 3 benda loh. Benda yang pertama adalah benda M1, benda yang kedua adalah si katrol, yang ini, benda yang ketiga adalah si benda M2. Tapi ada katrol lagi. Oke, nah jadi ada 3 macam. Jadi sekarang kita buat dulu. Kita start dulu dari yang awal ya, dari benda miring paling kiri dulu ya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Tuliskan benda 1. Ini bagi yang bisa boleh lanjut aja ya. Nah, benda 1 ada apa aja? Sebelah kiri ada ini, W1 dikali dengan sin 30. Saya tuliskan dulu di sini. Ini ya, W1 kali sin 30. Sebelah kirinya ada siapa? Inilah T1, ini T1. Ada 2 ya. Kiri kanan. Nah, maksudnya sebenarnya ke sini ada tegangan tali sih, tapi tegangan tali ini sama dengan 2 tegangan tali ini. Ya, jadi kita bisa langsung buatkan gini. Sigma Fx itu adalah 0. Karena si benda M1 tidak bergerak rotasi, dia bergerak translasi. Lurus saja dia. Ya kan? Oke, jadi saya tuliskan di sini W1 dikali dengan sin 30 kurangi dengan 2T1 sama dengan 0. Kenapa kurang 2T1? Harusnya kan kurangi dengan tegangan tali ini. Ya, tapi tegangan tali yang di sini, yang aku bikin hitam ini, sama dengan T1 yang 2 ini, kiri kanan. Ya, jadi kita bisa langsung bikin seperti ini. Oke, maka kita buatkan dulu. Berarti W1 itu kita ganti ya. Jadi M1 kali G kali sin 30 itu setengah, sama dengan 2 kali T1. Oke, jadi kita dapatnya apa? Kita dapatnya kalau kita pindahkan ke sana, T1-nya menjadi M1 kali G dibagi 4. Ya, di mana T1-nya itu kita bisa ganti menjadi apa? Kita bisa ganti menjadi K kali delta X. Nah, kenapa aku bikin jadi K kali delta X? Karena kita mau hubungkan antara massa dengan konstanta pegas juga pertambahan panjang. Coba baca dari soalnya. Soalnya kan katakannya seperti ini. Dia hubungannya dengan massa kan. Massanya dijadikan 2 kali. Ya kan? Maka supaya sistem seimbang apa yang harus dilakukan? Ya, bahas-bahasnya tadi di konstanta pegas dan juga di pertambahan panjang pegas kan. Berarti kita mau hubungkan antara si massa tadi dan kedua ini. Itu maksudnya. Oke, tapi ini belum selesai ya. Kita baru bahas yang benda M1. Oke. Nah, sekarang kita balik ke katrol dulu. Kita lihat katrol yang berbeda ini ya. Yang ada yang kecil sama yang besar. Kita tuliskan di sini ya. Kita sudah bahas benda 1, sekarang kita bahas katrol. Kalian perhatikan di sini aku gambarkan katrolnya ya. Katrol yang kecil dan katrol yang besar. Oke, katrol yang kecil ini tariknya ke sana. Ini adalah sebesar T1. Katrol yang besar ini tarik turun ke bawah. Ini adalah sebesar T2. Berbeda.
Apanya yang berbeda? Jari-jarinya atau katronnya berbeda. Tetapi ingat, walaupun jari-jari atau katronnya berbeda, tapi mereka memiliki torsi yang sama di sini. Torsinya sama. Jadi kita bisa buat kalau dia berputar, karena ini translasi, pakai sigma fx. Kalau katron kan tidak bergerak kan, dia hanya berputar. Bergerak itu maksudnya bergerak secara horizontal atau vertikal ya, bergerak dalam arah lurus. Kalau katron dia rotasi. Nah, berhubung karena si katron rotasi, maka kita bikinnya menjadi sigma torsi. Jadi kita buat di sini sigma torsi sama dengan 0 ya, dia tidak berputar. Nah, ada apa aja nih? Ada 2. Berarti ada, kita bisa buat T1. Sebenarnya gini ya, kita bikinnya adalah kalau kalian masih ingat mengenai arah putaran, kalau T2 tarik ke bawah, dia akan putar seperti ini. Yang kemarin kita belajar ya, menjadi searah jarum jam, berarti bertanda negatif. Kalau ditarik kemari, dia akan tarik putaran ke sini, berlawanan jarum jam bertanda positif. Jadi langsung aja, T1 kali R1 dikurangi dengan T2 kali R2 sama dengan 0. Karena torsi itu adalah F dikali dengan R. Ya, gaya dikali dengan lengan gaya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, T1 kali R1 sama dengan T2 kali R2. Oke, lalu kita dapat datanya gimana? T1 dikali dengan R1 adalah jari-jari untuk katron yang pertama. Di mana katron pertama itu katron yang kecil. Diameternya adalah 2R. Maka jari-jarinya menjadi R saja. Nah, kalau T2 ya biar aja. R2-nya berarti untuk yang katron besar. Jari-jarinya adalah sebesar 2R. Karena diameternya adalah 4R. Oke, jadi kita coret ini. Maka aku dapat nilai T2-nya adalah setengah kali T1. Ini hubungannya ya. Jadi T2 kita adalah setengah kali T1. Oke, berarti sudah selesai. Kita sudah selesaikan yang katron. Sekarang kita mau selesaikan yang resultan pada benda kedua. Coba kita lihat benda kedua, saya tuliskan dulu ya. Ini gampang aja ya. Sebenarnya pengerjaannya semua tinggal kalian tinjau bendanya satu persatu. Oke, saya tinjau benda 2. Benda 2 ini bergerak secara translasi. Kenapa? Karena dia nggak putar, dia cuma bergerak lurus saja ke bawah. Ya, jadi saya bisa bikin di sini sigma F sama dengan M dikali dengan A. Seharusnya kan gini. Tetapi karena dia bilang bendanya tegar, berarti bendanya tidak bergerak atau dalam keadaan setimbang, maka ini kita bikin jadi 0. Oke? Nah, kalau udah 0 mau atas kurang bawah atau bawah kurang atas sudah nggak masalah ya. Sudah sama. Jadi kita bikin di sini W2 dikurangi dengan T2 sama dengan 0. Atau mau T2 kurang W2 sama saja, nggak ada masalah. Ya, jadi W2 sama dengan T2. Oke? Nah, W2 itu apa? W2 itu berarti M2 kali G sama dengan T2 itu adalah setengah kali T1. Berarti M2 kali G sama dengan setengah kali T1. T1-nya sebesar berapa? T1-nya adalah M kali G per 2. T1-nya adalah K kali delta X ya. Ini ya. K kali delta X. Jadi kita bikin di sini K kali delta X yang kita bikin tadi. Ini kalikan ke atas berarti apa dapatnya? 2M2G sama dengan K dikali dengan delta X. Oke, nah kita udah dapat nih. Jadi kita udah dapat, yang penting adalah yang ini. Yang kita penting adalah yang hubungan antara benda M1 dengan konstanta pegas dan benda M2 dengan konstanta pegas. Oke, sekarang kita mainnya pakai logika saja ya. Ceritanya gini. Ini kan berarti menunjukkan di persamaan yang pertama ini dan persamaan yang kedua ini menunjukkan hubungan antara si massa dengan konstanta pegas dan juga pertambahan panjangnya itu sebanding. Ya kalau gravitasi ya nggak masalah lah kan nilainya udah sama. Berarti M itu sebanding dengan K dikali dengan delta X. Ini kesimpulannya ini yang kita dapat. Ya, sama kan? Yang ini persamaan 1 sama persamaan 2, M-nya sebanding dengan K kali delta X. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau seandainya masanya aku kali 2, berarti kan dia jadinya 2M. Dia jadi 2M, berarti supaya bisa seimbang, apa yang harus aku lakukan terhadap si K dan terhadap si delta X? Kita cek yang pertama ya. Kalau ini dikali 2, supaya sama, ini kan yang atas kan? Perbandingannya kan udah dapat yang atas. Jadi kita mau bikin supaya sama, apa yang bisa kita lakukan? Kita coba cek yang A dulu. Konstanta pegasnya tetap,
pertambahan panjang pegasnya menjadi 2 kali semula. Apakah ini benar? Sistem mengganti pegas dengan pertambahan panjangnya menjadi 2 kali semula. Apakah bisa? Pertambahan panjangnya delta X-nya kita bikin ini jadi 2, tetapi yang di sini kita biarkan tetap. Jadi konstantanya tetap, ini artinya nggak dikali apa-apa, kita buatnya seperti ini. Yang sebelah kiri kita kali 2, yang sebelah kanan di sininya aja dikali 2. Bisa ya? Harusnya ini jadi seimbang juga ya. Oke, tapi kalau yang di sini pengaruh nggak ya? Sama juga sih sebenarnya. Oke, sekarang coba kita lihat yang B dulu. Kalau yang ini bisa ya berarti ya, boleh ya. Ini dikali 2, ini juga dikali 2. Kalau masa dikali 2, maka pertambahan panjangnya juga dikali 2. Artinya ya sama, karena memang kan sebanding. Ya, jadi pertambahan panjangnya bisa 2 kali, konstanta pegasnya tetap. Ini boleh. Oke, coba kita lihat yang B. Konstanta pegasnya menjadi 0,5 kali semula, dan pertambahan panjang pegasnya menjadi 2 kali semula. Nah, ini kalau misalkan dikalikan 0,5, ini kan tadi konstanta pegas tetap 1 lah berarti ya. Konstanta pegasnya 1, pertambahan panjangnya 2, 1 kali 2, 2. Ya kan? Sama lah dengan masanya yang jadi 2 kali. Nah, ini 0,5 dikali dengan 2. Nah, 0,5 kali dengan 2 itu dapatnya 1. Yang ini sama yang ini. Ya, berarti nggak bisa. Kemudian yang C, konstanta pegasnya tetap, pertambahan panjangnya jadi setengah kali. Ini juga nggak bisa. Artinya 1 dikali setengah, jadinya 0,5. Sementara masanya kan 2 kali. Oke, kemudian yang D, konstanta pegas menjadi 2 kali semula, dan pertambahan panjang pegasnya dibikin tetap. Nah, ini boleh berarti. Pertambahan panjang pegas berarti delta L-nya kan? Delta L-nya 1, ini 2 kali 1 juga 2. Sama, berarti ini pun boleh. Oke. Terus yang E, konstanta pegasnya tetap dan pertambahannya menjadi 4 kali semula. Nah, ini yang nggak boleh karena dia sudah lebih dari 2. Kita maunya kan 2. Berarti yang ini salah. Kemudian yang ini juga salah. Yang ini juga salah. Nah, di antara A dan D, sebenarnya kita mau pilih yang mana? Kalau kita lihat dari persamaan yang kita sudah punya. Kan dua-duanya sama ya, karena masanya kalau dibikin 2 kali, ini depannya dikali 2 jadi 4. Ini masanya, sebenarnya dua-duanya boleh ya. Jadi yang A boleh, pertambahan panjang pegasnya kita bikin jadi 2 kali semula, atau ini dua-duanya harus sama-sama ya. Maksudnya konstanta pegasnya tetap 1, pertambahan panjang pegasnya 2 kali semula. Ya, berarti di sini ada 2 pilihan jawaban artinya. Ini boleh 1, yang ini juga boleh. Jadi ada 2. Mungkin ada yang salah cetak di sini. Kayaknya ya, seharusnya. Soalnya dua-duanya boleh, yang A boleh, yang D pun boleh. Tapi nanti kita coba lihat lagi lah ya, harusnya sih sama. Masa 1, masa 2 perbandingannya seperti ini. Dua-duanya boleh, yang A boleh, yang D pun boleh. Mungkin salah satunya ada yang salah ini, waktu diketik. Ya sudahlah, yang penting kita udah dapat jawabannya. Oke, kira-kira dari sini ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya kita ngerjain panjang-panjang itu buat apa sih? Kan itu pertanyaannya. Ngapain kita cari yang benda 1, kita cari yang katrol, kita cari yang benda 2 buat apa? Tujuannya supaya kita bisa dapat yang ini, yang kotak warna merah ini. Supaya kita bisa tahu, oh ini loh hubungan antara massa dengan konstanta pegas juga pertambahan panjang pegasnya. Ini maksudnya. Kita mau carinya ke sini. Ya di sini. G/4 ini kan konstanta angkanya aja. Yang penting yang bisa berubah adalah si massa, K, dan delta X. Itu juga sama kan? Massa, K, dan delta X. Yang K ini konstanta di depan, nggak ada masalah. Itu mau kali 2, mau kali 4 supaya bisa balik. Intinya kan dari masanya. Jadi kita kerjakan panjang-panjang ini sebenarnya untuk ini. Dan sudah terbukti sih. Untuk benda 1 dan benda 2 memang hubungannya ke sini. Jadi jawabannya adalah ada 2 ya. Bisa A, bisa juga D. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Kita kasih waktu 1 menit ya, seperti biasa. Ya, Davini mau nanya apa? Davini ketik di kolom komentar aja, nggak apa-apa loh. Ya, T-nya kenapa? Ketik di kolom komentar lah, biar teman-temanmu juga tahu. Kamu ketik di Telegram.
Ya, kenapa? Ayo, T-nya kenapa? Yes, dulu biasanya ada T1 kurang T2, benar. T1 kurang T2 tergantung dia arahnya kemana. T1 kurang T2, yang biasa gitu. Oh iya, saya paham sih. Maksud kamu gini, kalau untuk yang benda bergerak, kalau benda bergerak kita masukinnya ke sigma torsi sama dengan I kali alfa. Jadi kalau misalkan seandainya nih, T2-nya lebih besar nih, bendanya bergerak ke bawah. Contoh, ini kan kebetulan karena bendanya tegar, setimbang. Kalau setimbang, ya kita bikinnya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya dia bergerak, bisa saja nanti T2-nya yang lebih berat. Misalkan dia bergerak ke bawah, yang benda satu ketarik ke atas nih, yang benda dua turun ke bawah. Maka ini jadinya adalah torsi 2 kurang torsi 1 sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, biasanya gini, baru nanti kita bisa bikin T2 kali R2 kurang T1 kali R1 sama dengan I kali alfa. Di mana I-nya di sini adalah konstanta, bukan konstanta ya, momen inersianya dari si katronnya tadi. Itu dia. Ini pakai I kali alfa. Kalau seandainya dia bergerak, maka dikurang. Ini pun dikurang sih. Ini pun dikurang. Cuma karena dia sama dengan 0, dia torsi 1 sama dengan torsi 2 jadinya. Nanti di belakang ada yang sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kita masih ada satu soal lagi. Yang di belakang tentang yoyo. Ini aku hapus saja biar enggak bingung kalian nanti. Oke? Harusnya udah aman lah ya. Ini memang ada dua jawaban, mungkin karena salah satunya salah ketik ini. Harusnya mungkin yang ini jadi 2 kali 2, makanya dia salah gitu. Pilihan jawabannya yang benar harusnya satu aja sih. Udah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tapi ini udah oke ya, itu yang kurang-kurang itu kalau dia tidak seimbang. Jadi kita bisa kurangi kemudian sama dengan I kali alfa. Nah, contoh soalnya ada di sini. Nah ini nih, yang di sini ya. Kita coba lihat dulu yang ini ya. Saya bahas aja deh, saya rasa. Nanti kalau nunggu kalian kelamaan, atau saya kasih clue aja, bantu-bantu dulu. Terus kalau misalnya kalian bisa buat, kita buat sendiri. Oke, ini harusnya sih bisa kalian buat ya. Ini nggak masalah. Kita baca dulu. Sebuah mainan yoyo terbuat dari dua buah cakram identik yang dihubungkan dengan sumbu silinder pejal berjari-jari R0 dengan massa total yoyo adalah M. Oke, cakram memiliki massa mc dan momen inersia sebesar IC. Silinder mempunyai massa ms dan momen inersia sebesar IS. Tali sepanjang L dililitkan pada yoyo, massa tali ringan dan tidak ada gesekan antara tali dengan dinding kedua cakram yoyo. Jika momen inersia total dan massa total yoyo diperbesar, nah ini ya, bentar ya. Momen inersia total berarti I-nya dan massa total yoyo diperbesar menjadi 2 kali dari sebelumnya, maka besarnya percepatan yoyo pada saat menggelinding ke bawah adalah berapa? Oke, ini ada 2 kejadian berarti ya. Kejadian pertama, yoyonya seperti biasa. Kejadian kedua, momen inersi totalnya kita kalikan 2, massanya kita kalikan 2. Maka apa yang terjadi dengan percepatan yoyo? Kalian kalau yang dulu pernah main yoyo, harusnya tahu ya bentuk yoyo kayak mana ya. Jadi bentuk yoyo itu dia adalah 2 buah silinder yang dilengketkan menjadi satu, di tengah-tengahnya kita pasang tali. Yang mudah-mudahan masih ingat lah ya. Kita pasang tali, terus ini di ujungnya dikasih benang kan, benang atau tali lah ya. Kalian pegang ujungnya, ya udah kalian mainkan lah, naik turun itu. Ini yoyo. Jadi kondisinya seperti ini. Oke, nah anggaplah ini adalah tangan kalian yang megang, kalian turunkan yoyonya. Yoyonya bisa turun karena apa? Tentu yoyonya bisa turun karena ada gaya beratnya. Ya, berat yoyo yang bikin dia turun. Tapi waktu dia turun kan dia nggak jatuh kan, dia gelinding kan. Waktu dia turun kan dia gelinding turun, terus kalau misalnya naik lagi dia gelinding naik lagi kan gitu kan. Ini prosesnya. Oke, nah kita bisa bikin dulu. Ini gambarnya, ini ada tegangan tali. Oke, kita coba lihat dulu deh. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, apa yang terjadi sama yoyo ini ketika dia diturunkan atau ketika kita memainkan yoyo? Ya, ketika kita memainkan yoyo seperti ini, si yoyo tadi mengalami 2 gerak. Yaitu apa? Yang pertama dia mengalami gerak translasi. Translasi yaitu dia perpindahan posisinya dari atas ke bawah secara garis lurus. Ini yang translasi. Nah, kalau translasi kita bikinnya sigma F sama dengan M dikali dengan A.
Oke, M dikali dengan ini yang translasi. Turun ke bawah berarti W, karena beratnya pasti lebih besar daripada tegangan tali. Dikurangi dengan T sama dengan M dikali dengan A. Berarti M kali G dikurangi M kali A itu adalah tegangan tali. Maka tegangan talinya adalah sebesar MG kurang MA ya. Atau kalian mau tulis M buka kurung G kurang A pun boleh. Seperti ini. Ini adalah tegangan talinya yoyo. Oke. Nah, selain bergerak translasi turun, si yoyo tadi juga mengalami rotasi. Atau dia berputar kan? Pada saat dia turun dia berputar, maka di sini kita bisa bikin sigma torsinya sama dengan I kali alfa. Oke, ini ceritanya sama si yoyo ya, sama si yoyonya. Jadi sigma torsinya sama dengan I kali alfa. Oke, untuk sigma torsi ada ada satu gaya saja yang bikin dia berputar. Yang mana sih gaya yang membuat dia berputar? Apakah tegangan tali ataukah si berat tadi? Nah, sumbu putarnya mana? Sumbu putarnya tentu ada di pusatnya di sini. Oke, jari-jarinya adalah ini, R. Jadi yang bikin dia putar adalah si tegangan tali, bukan si W ya. W itu bikin dia naik turun saja. Sementara tegangan tali ini karena dia di poros ujung, maka dia bikin si yoyo tadi menjadi berputar. Ya, jadi yang bikin dia putar adalah benang yang kita pegang di sini, yaitu tegangan tali. Ya, maka kita bisa bikin sini T dikali dengan R atau F ya, F kali R kan, T dikali dengan R sama dengan I dikali dengan alfa. Alfanya kita bisa bikin jadi A dibagi dengan R. Kenapa kita bikin jadi A per R? Supaya kita bisa hubungkan ke translasi yang di atas tadi, yang ada R-nya. Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Tegangan talinya menjadi apa ini? Mg kurang MA ya. Aduh, ini kita masukin aja deh. Mg kurang MA, kemudian dikali dengan R, hasilnya adalah I dikali dengan A per R. Oke, nah kita mau cari percepatan, karena yang ditanya besarnya percepatan yoyo kan. Kita pindahkan dulu. MGR kurang MAR sama dengan IA dibagi dengan R. Sudah? Habis itu kita pindahkan ke sana. MGR itu adalah MAR ditambah dengan IA per R. Oke, ini agak susah, saya buat gambarnya di samping saja ya. Oke, setelah itu kita mau tarik keluar si A-nya. MGR sama dengan A, buka kurung, M kali R ditambah dengan I per R. Jadi kalau kita pindahin, maka MGR per M kali R ditambah I per R, ini adalah A-nya. Oke, ini adalah percepatan benda yoyo yang normal atau yang biasanya. Ya, yang biasanya yang dihitungnya seperti ini. Ini kita cari-cari rumus sih sebenarnya. Oke, jadi kita udah dapat ya. Ini adalah percepatan yang mula-mula. Mula-mula itu artinya pada saat dia baru mulai mau menggelinding. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini. Ini yang pertama ya, ini A1 lah ya. Ini adalah A1. Nah, dia bandingkan dengan kondisi kedua. Besarnya percepatan yoyo saat menggelinding ke bawah ketika momen inersia total dan massa total yoyonya diperbesar menjadi 2 kali. Jadi M ini adalah massa yoyonya ya. R ini adalah jari-jarinya, I itu adalah ya momen inersia dari si yoyo tadi. Oke, jadi saya buatnya gini ya. Kita bikin di atas ini. I2 diganti menjadi 2 kali I. Oke. Lalu M2 diganti menjadi 2 kali M. Dan ditanya sekarang A2-nya berapa. Oke, jadi caranya gimana? Ya kita bandingkan aja tadi. Berarti A1 per A2 sama dengan A1-nya ya bikinlah M kali G kali R per M kali R ditambah I per R. Dibagi dengan yang A2, M-nya jadikan 2 kali. Berarti kita bikin 2 MGR per, ini juga 2 kali, 2 MR tambah I-nya juga 2 kali, 2 kali I per R. Oke, nah, gini maksudnya kan. Oke, setelah itu gimana? Berarti kalau kita buat seperti ini, berarti A1 per A2-nya sama dengan yang atas, jadi kita biarin dulu. MGR per MR tambah I per R per, yang bawah ini tuliskan kembali, 2 MGR per, ini 2 sama 2-nya kita bisa tarik keluar. Jadinya apa? 2
buka kurung, MR ditambah I per R. Nah, di sini kita sudah terlihat, ternyata ada yang sama. Ini 2 sama 2-nya kan kita coret habis. Ya kan? Berarti tinggal apa ini? Berarti yang di atas adalah MGR per MR tambah I per R. Yang bawah sama rupanya. MGR juga per MR tambah I per R. Ternyata kalau sama, berarti artinya apa? Artinya A2-nya sama dengan A1. Berarti tidak ada perubahan. Maka jawabannya adalah sama. Sama seperti percepatan awal. Itu kondisinya ya. Kalau dikali 2 sama-sama. Ini kebetulan karena dia bilang sama-sama dikali 2 ya. Atau yang salah satu dikali 4, salah satu lagi dikali setengah, itu bisa beda lagi. Jadi kita bikinnya pakai perbandingannya seperti ini. Ini kondisi yoyo pada saat kita mainkan ya. Ini sudah pernah dibahas di kelas 2 pada saat pengerjaan soal tentang yoyo, cuman kalau di kelas 2 kemarin itu kan ada angkanya. Ada angkanya dimasukin lebih enak. Kalau ini variabel semua. Ini agak sedikit ribet lah, karena semuanya pakai variabel, pakai huruf. Oke, silakan coba dicek dulu. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan langsung ditanyakan aja ya. Ini fisika peminatnya kayaknya sedikit nih. Nanti kalau ujian SBMPTN, kan kalau benar kali 4, salah kali -1 ya. Jadi kalian usahakan jawab yang benar-benar bisa aja. Daripada kalau nembak, salah poinnya dikasih -1 ya. Sekarang kayaknya sistem penilaian masih seperti itu ya, kecuali ada perubahannya. Oke, kita tunggu 1 menit dulu ya. Kalau udah selesai, saya mau skip lanjut ke berikutnya. Memang topik ini agak sulit sih, makanya sebenarnya saya agak males juga sih bahasnya ini. Cuman ya mau gimana kan, karena komposisi atau porsinya cukup besar di soal-soal SBMPTN ini. Ini perlu daya nalar. Kalau dibilang rumus, ya rumusnya cuma sigma F sama dengan M kali A, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Rumusnya cuma itu. Cuma gambarnya, kalian membayangkannya, rotasinya bagaimana, kondisi pada saat itu sistemnya seperti apa, itu yang memang agak sedikit ini ya, agak sedikit sulit lah istilahnya. Oke, saya lanjut aja ya. Nanti kalau udah masuk usaha energi udah gampang kok. Usaha energi itu simple aja. Kayak kemarin minggu lalu itu kita bahas yang dinamika gerak dulu kan. Ini udah masuk rotasi, udah agak pening. Jangan terlalu stres. Nanti kalau udah terlalu stres, ini udah beberapa orang udah live ini. Mungkin dia udah bosen kan, atau mungkin dia nggak tahu apa yang lagi dibahas. Jadi dia live aja. Sabar, santai dulu. Ini udah mau selesai. Oke, tinggal satu soal lagi yang terakhir. Ini saya bahas dulu tentang hukum gravitasi Newton. Ya, hukum Newton tentang gravitasi. Yang minggu lalu tidak pernah ada kita bahas soalnya sama sekali. Yang ini saya kasih rumus singkatnya aja supaya kalian bisa langsung ingat. Jadi intinya gini ya. Satelit. Ini saya kemarin cerita sedikit, saya baru nonton itu film Moonfall ya. Ya itulah. Jadi ceritanya gini, jadi bulan itu satelit. Satelitnya siapa ya? Satelitnya bumi, satelit alaminya yang memang sudah ada. Jadi sebuah planet ini, misalkan ini planet, oke. Jadi ada satelit. Ini satelitnya di sini, satelit itu akan bergerak mengelilingi si planet tadi dengan orbit atau lintasan yang memang sudah ada. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, lintasannya putarannya seperti ini. Nah, ketika dia kenapa sih dia bisa berada pada kondisi atau posisi yang tetap sama walaupun si bumi tadi juga ikutan bergerak? Bumi kan ikut berotasi dan juga berevolusi mengelilingi matahari. Si bulan selain dia berevolusi mengelilingi bumi, si bulan ikutan si bintang mengelilingi matahari. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini ada gaya gravitasi yang saling tarik-menarik mereka. Ini ada jaraknya. Dan satu hal lagi, si satelit supaya bisa berada tetap pada posisi geostationary, dia harus bergerak. Ya, si satelit tadi itu harus bergerak dengan kecepatan v ini. Nah, kalau dia nggak bergerak, ya nanti dia akan kesedot, masuk dia ke dalam planet ini.
Oke, ini harus bergerak baru dia bisa tetap berada pada lintasannya. Ya. Nah, untuk menghitung V-nya ini kita ada rumus cepatnya kemarin, kita bisa langsung masukin aja. V itu sama dengan akar dari GM per R besar ditambah dengan H. Di mana R besar itu adalah jari-jari, H itu adalah ketinggiannya. Nah, dari mana kita dapat rumus ini? Kita dapatnya dari gaya tarik ya. F sama dengan F gravitasi sama dengan F sentripetal. Jadi rumus F gravitasi adalah G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Sama dengan ini adalah M kali AS. AS itu bisa bikin jadi V kuadrat per R. Oke, jadi kalau misalkan kita bikin ini, M-nya coret. Kenapa ada 2M? Oke, anggap satu adalah massa dari si bumi, satu lagi M-nya adalah massa dari si satelit tadi. Jadi M-nya coret aja satelit, ini R-nya juga kita coret, maka kita dapatnya V sama dengan akar G kali M per R. Oke, R ini berarti jarak dari pusat sampai ke atas ya. Kenapa di sini saya bikin R tambah H? R tambah H itu maksudnya adalah jarak dari sini ke sini. R itu jari-jari bumi, H itu adalah jarak dari permukaan bumi sampai ke satelit tadi. Ya, selalu diukurnya ini R adalah dari pusat bumi ya. Ini rumusnya datang dari sini. Oke. Nah, keterangannya apa? G ini adalah tetapan gravitasi umum. Nilainya sudah ada. M ini adalah masanya si bumi. Ya, karena dia mengorbit bumi kan. Kemudian R ini adalah jarak dari pusat bumi ke satelit. Oke, artinya apa? Artinya kecepatan mengorbit dari suatu satelit itu bergantung kepada massa planet yang diorbit dan juga jaraknya dari si planet tadi. Ya, ada dua, massa dan juga jarak. Oke, nah kenapa saya cerita ini? Supaya kita bisa jawab yang soal nomor 7 ini. Dua buah satelit terletak pada posisi geostasioner dengan ketinggian yang sama. Oke, jadi anggaplah ini adalah si bumi. Oke, ini ada satelit A, ini satelit B. Satelit A dan satelit B berada pada ketinggian yang sama. Ini H dari permukaan bumi ya, pada ketinggian yang sama. Satelit A memiliki massa 3 kalinya satelit B. Berarti massa satelit A adalah 3 kali massa satelit B. Oke, jika tiba-tiba gravitasi bumi menghilang. Oke, ketika gravitasi bumi menghilang, berarti mereka sudah tidak berada dalam orbit lagi. Ini kan harusnya dia orbit. Ini, mereka kan mengorbit bumi. Kalau gravitasi buminya hilang, berarti ini FG-nya udah nggak ada. Dia tidak akan mengorbit lagi dan tidak akan bergerak secara melingkar. Maka kedua satelit itu akan terlepas dari orbitnya dan bergerak lurus dengan hukum 1 Newton. Pertanyaannya, satelit yang akan bergerak lebih jauh adalah siapa? Ada yang bisa kasih komentar? Coba dijawab di kolom komentar. Apakah satelit A atau satelit B atau keduanya sama cepat? Atau nggak bisa ditentukan, atau satelit A dulu dan suatu saat akan disusul oleh satelit B. Boleh kasih komentar? Ada yang udah jawab ya? Coba kita lihat jawabannya. Oke, saya jawab keduanya sama. Yang lain ada jawaban? Mungkin? Atau masih belum mengerti pertanyaannya? Ya, ada yang jawab ya. Oke lah, silakan aja. Benar ya, jawabannya adalah keduanya sama. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, kecepatan orbit suatu satelit itu tidak bergantung pada massa dari satelit, tetapi bergantung kepada si jari-jari dia, tetapan gravitasi umum dan juga jari-jari bukan jari-jari yang satelit ya, jari-jari dari si pusat planet yang diorbit sampai ke si satelit tadi dan juga massa dari planet yang diorbit. Jadi dua itu aja. Ya, massa satelit tidak ada hubungannya. Ini kan yang udah dicoret tadi. Oke, thank you Albert. Yang lain masih bingung kayaknya. Oke, ya udahlah, kita masuk ke topik yang agak gampang dulu lah ya, refreshing dulu karena terlalu penat kalau kita cuma belajar dinamika rotasi ini aja. Sekarang kita mau masuk ke topik yang hari ini kita mau bahas tadi, yaitu mengenai usaha, energi, dan juga elastisitas. Ya, jadi ada 3 topik besar, usaha, energi, dan elastisitas. Saya cerita secara singkat dulu ya, masing-masing topiknya. Ini usaha adalah kerja yang dilakukan oleh gaya untuk memindahkan benda. Usaha termasuk besaran skalar, ya. Jadi dia tidak pakai arah, besaran skalar dia. Antara gaya dengan perpindahan. Jadi ibaratnya begini. Kalau seandainya ada sebuah benda,
aku tarik dengan gaya sebesar F dan membentuk sudut tertentu, misalkan sudut theta. Nah, maka ketika benda ini bergerak, maka benda ini kita namakan, kita bilang kalau benda ini bergerak ya, artinya kita melakukan suatu usaha. Ini adalah F dikali dengan cos theta karena dia kena dengan sudut, ini adalah F dikali dengan sin theta karena tidak kena dengan sudut. Oke, maka usaha yang dilakukan sebenarnya adalah F dikali dengan cos theta dikali dengan apa? Dikali dengan S. S itu adalah jarak atau perpindahannya. Lebih tepat perpindahan. Jadi kalau dia berpindah, baru dia melakukan usaha. Oke, ingat berarti gaya dikali dengan perpindahan. Jadi kalau kita kasih gaya tapi tidak berpindah, itu artinya kita tidak melakukan usaha. Contoh, saya dorong tembok nih. Ini ada tembok nih kan. Ini tembok, kita dorongin temboknya. Kita kasih gaya nggak? Ada, kita kasih gaya F. Tapi temboknya nggak bergerak. Berarti kita dianggap tidak melakukan usaha. Atau melakukan usaha yang sia-sia atau usahanya nol. Ya, jadi intinya adalah ada gaya, benda bergerak, barulah dinamakan sebagai kita melakukan usaha. Oke, di situ ya. Jadi usaha itu adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ke energi. Energi ini sudah sangat sering kita bahas, bahkan dari SMP kelas 1 sudah kita bahas. Kita ada kenal macam-macam energi ya. Yang paling familiar tentu yang ini, energi potensial, di mana adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Ini rumusnya sudah hafal mati lah ini kayaknya ya. P sama dengan M kali G kali H. Sangat sering sekali. Jadi ketika dia berada pada kedudukan tertentu, ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi potensial. Semakin tinggi dari permukaan bumi, maka hanya semakin besar, energi potensialnya juga semakin besar. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah energi kinetik. Ini energi kinetik juga sangat sering kita ketemui, di mana energi yang ada ketika benda sedang bergerak. Yang kita ingat adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, yang dulu SMP kita belajar adalah energi kinetik translasi. Nah, kalau sudah di SMA kita ada tambahan lagi energi kinetik rotasi. Jadi ternyata benda yang sedang berputar itu juga punya energi kinetik. Misalkan katrol tadi, katrol lagi putar. Ya, ketika dia berputar, dia juga melakukan suatu energi kinetik, walaupun dia tidak berpindah tempat. Dia berputar, itu namanya energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi, rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Ya, ini bisa kita lihat contoh yang simpelnya adalah seperti ini ya. Contoh misalkan sebuah bola nih. Ini ada bola, ini kamu tendang bolanya. Kalau tendang bolanya, dia bergerak lurus saja, berarti dia punya kecepatan. Nah, maka energi kinetik yang ada hanyalah energi kinetik translasi. Oke, karena dia hanya lurus aja. Kan ada tuh orang yang nembak atau nendang, lurus aja bolanya. Oke, tapi ada juga orang yang ketika nendang, bolanya itu bergulir. Bergulir itu maksudnya dia menggelinding. Nah, ketika menggelinding, maka di sini ada dua, yaitu energi kinetik translasi ketika dia bergerak lurus dan juga energi kinetik rotasi ketika dia bergerak berputar. Jadi ada dua-dua. Ini dua-duanya mesti dijumlahkan kalau bendanya menggelinding. Ya, kalau menggelinding, EK-nya harus ditambahin semua. Oke, maka di sini dituliskan EK sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Jadi kalau bendanya cuma translasi aja, berarti EK rotasinya nggak ada, berarti 0. Kalau bendanya berotasi aja, berarti translasinya 0. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi bukan hanya setengah MV kuadrat ya, ada lagi ditambah setengah kali I kali omega kuadrat, di mana I itu adalah momen inersia yang sudah dipelajari di dinamika rotasi sebelumnya. Kemudian omega adalah kecepatan sudut putar, satuannya adalah radian per second. Oke, nah sekarang kita lihat, kemudian kedua energi ini kalau kita gabungin, nah itu yang kita namakan sebagai energi mekanik. Ya, jadi energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi kita tuliskan di sini, energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Oke, dan yang paling kita ingat tentu saja adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Artinya, apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah energi potensial dan energi kinetiknya adalah konstan. Artinya apa? Ketika benda berada pada ketinggian tertentu, misalkan di gambar ini ya, di puncak A-nya ini, dia ada ketinggian, dia ada kecepatan. Berarti nanti di A, dia akan ada energi potensial A dan juga ada energi energi kinetik A. Oke, besarnya ketika jumlahkan akan sama dengan pada saat dia di posisi B, yaitu energi potensial B ditambah dengan energi kinetik si B. Kalau kita lihat,
energi potensial A-nya kan besar nih, karena dia lebih tinggi. Tapi pada saat dia turun sampai di posisi B, energi potensialnya jadi lebih kecil. Benar, energi potensialnya kecil, tetapi energi kinetiknya bertambah. Ketika benda dari atas menggelinding atau meluncur ke bawah, kan dia nambah makin cepat. Nah, jadi balik-baliknya ke sini lagi. Artinya apa? Artinya energi mekanik itu sama untuk semua posisi benda. Ya, jadi EP tambah K sama dengan EP ditambah K. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Saya rasa ini juga sudah pada tahu lah ya, tidak ada masalah ini. Saya akan lanjutkan lagi. Jadi kesimpulannya apa tadi? Usaha W sama dengan F kali S, lalu energi EP, kemudian ada EK, EK-nya ada dua macam, EK translasi dan EK rotasi. Lalu ada energi mekanik yang merupakan gabungan dari atau jumlah dari kedua energi tadi. Kemudian ada lagi energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik maksud saya di sini. Oke, ini udah selesai. Coba kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ada nggak hubungan antara usaha dengan energi? Oh, tentu ada. Usaha dan energi itu sama-sama memiliki satuan yaitu joule. Ya, usaha dan energi itu memiliki satuan yang sama yaitu joule. Dan kalau kita lihat dari sini, usaha itu merupakan perubahan energi potensial. Jadi saya kasih contoh simpel saja deh ya. Saya kasih contoh simpel saja. Misalkan kamu ada di sini nih. Oke, ini kamu lagi di rumah atau di sekolah, di kelas lah ya. Ini meja. Oke, di sini ada meja. Ya, nah kemudian kamu lihat ada satu buku yang ada di lantai. Oke, ada satu buku yang ada di lantai, kamu nampak buku yang di lantai ini, habis itu kamu angkat bukunya, kamu taruh di sini. Oke, kamu angkat bukunya, kamu taruh di sini. Nah, kita lihat di bukunya dulu ya. Bukunya ini awalnya dia punya energi potensial sebesar 0, karena dia letaknya pas di tanah. Oke, kemudian pada saat di atas ini, dia sudah punya ketinggian. Artinya dia sudah ada energi potensial. Dan nilainya, karena ada ketinggian. Nah, dari sini ke sini, berarti ada perubahan energi potensial. Yaitu EP2 sama kurang dengan EP1. Nah, perubahan energi potensial ini sama dengan usaha yang kamu lakukan untuk memindahkan si buku dari sini ke sini. Nah, jadi kesimpulannya usaha adalah perubahan energi potensial. Nah, kira-kira gini maksudnya. Oke, jadi usaha sama dengan perubahan energi. Bisa juga usaha sama dengan perubahan energi potensial. Ini ceritanya yang di sini. Oke, saya kasih contoh lagi hubungannya sama energi kinetik ya. Contoh simpelnya adalah seperti ini. Ini mobil. Oke, ini mobil. Mobilnya lagi mogok. Nggak bisa jalan. Berarti kecepatannya adalah 0. Oke, nah kemudian adalah beberapa orang di belakang mobilnya ini kan. Mereka mendorong si mobil. Sehingga mobil pelan-pelan mulai bergerak. Sehingga dia memiliki kecepatan sebesar V. Oke, maka kita bisa katakan adalah 0. Kemudian pada saat dia bergerak, dia punya energi kinetik. Oke, nah perubahan energi kinetik inilah yang dinamakan sebagai usaha yang kita lakukan. Oke, jadi kita melakukan usaha untuk menggerakkan suatu benda. Jadi seperti ini. Jadi W sama dengan delta P, W sama dengan delta K. Oke ya, kira-kira bisa paham sampai sini ya. Jadi usaha itu hubungannya sama dengan sama energi itu seperti ini. Oke, simpel ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau tanya? Rasa masih gampang ya. Jadi kalau misalkan ditanya, dia bergerak nih sejauh S. Contoh, sejauh S kan. Berapa gaya yang dia keluarkan? Ya kamu tinggal ganti aja F kali S sama dengan delta K. Udah kan? Simpel aja kan? Kalau udah ada jaraknya, berapa gaya yang dikeluarin, kita udah bisa hitung. Oke, itu contoh untuk yang hubungan usaha dengan energi kinetik ya. Ini yang simpel-simpelnya. Energi potensial, energi kinetik. Jadi kesimpulannya adalah W adalah perubahan energi, baik energi potensial maupun energi kinetik. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah ada kan, pada gerak translasi W-nya sama dengan ini. Yang sudah saya tuliskan tadi. Pada gerak rotasi W-nya sama dengan ini, sama aja sih sebenarnya. Oke, lalu terakhir kalau kita sudah belajar energi, biasanya kita nggak lupa nih hubungkan ke daya. Karena daya itu adalah P. Saya tuliskan dulu di sini ya. Daya itu adalah P, daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Ini sangat sering. Jadi ketika kita belajar mengenai usaha atau energi, ya kita hubungannya ke daya. Daya itu hubungannya ke usaha. Dari sini. Oke.
Nah, ini keterangan tambahannya mungkin ya cukup diingat-ingat aja lah ya. Satuan daya itu adalah watt. Ada juga yang pakai HP. HP itu tenaga kuda. Jadi horsepower, satu HP itu nilainya adalah 746 watt. Itu sudah ditetapkan secara bersama-sama ya. Oke, jadi sudah ada usaha tadi, kemudian ada energi, dan terakhir kita bahas tentang elastisitas. Oke, sebentar. Oke, sekarang yang terakhir kita bahas mengenai elastisitas ya. Kalau elastisitas biasanya nggak jauh-jauh dari namanya modulus Young atau modulus elastis. Jadi untuk topik ini, kali ini, rumus untuk elastisitasnya cukup banyak, tapi gampang. Ya, cukup banyak tapi gampang. Nalarnya pun gampang. Semuanya itu masuk akal dan masih bisa dipahami. Ya, nggak muluk-muluk. Nah, di elastisitas apa aja yang perlu kita ketahui? Saya tuliskan yang penting-pentingnya di samping sini aja ya. Elastisitas ada beberapa rumus penting elastisitas ya. Yang pertama adalah mengenai tegangan. Ini kita harus tahu dulu tegangan itu apa. Tegangan disimbolkan sebagai tau ya. Itu sama dengan F dibagi dengan A. Oke, sebentar ya. Ini grupnya ribet sekali nih. Tadi saya mute dulu ya. Ganggu aja nih. Oke. Apa aja nih? Tok kali. Sebentar ya. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi kita kembali ke sini ya. Tegangan yang pertama, kemudian yang kedua adalah regangan. Regangan simbolnya adalah E kecil, ini nilainya adalah delta L per L0 ya. Lalu yang terakhir adalah tentu saja modulus elastis atau modulus Young ya. Modulus Young atau modulus elastis itu disimbolkan sebagai E besar. Ini adalah tegangan dibagi regangan. Kalau mau dibikin rumus panjangnya, dia munculnya kayak gini nanti. Jadi E kecil sama E besar sama dengan F per A per delta L kali L, sehingga kita dapatnya E sama dengan F per A di sini kali L per delta L. Nah, munculnya di sini nanti. Terus kadang-kadang dia mau hubungkan ke hukum Hooke tadi ya, di mana F itu adalah K kali delta L ya. Delta L dan X sama ya. Kalau disubstitusikan nanti E-nya dia bisa menjadi K kali delta L kali L per A kali delta L. Jadi kalau dicoret, maka E-nya akan menjadi K kali L per A. Nah, ini ada hubungannya ke sini nanti. Oke, jadi ada hubungannya dengan konstanta Pegas. Biasanya paling suka ini di sini, hubungannya kemari. Oke, rumus-rumusnya aja yang banyak, tapi cara mengerjakannya gampang. Inilah di hukum Hooke tadi, sudah kita jelaskan di pertemuan panjang Pegas. Nah, pertemuan Pegas bisa disusun secara seri maupun paralel. Kalau seri sudah tahu lah ya. Jadi kalau seri dia susunannya jadi 1 per, kebalikan dari si hambatan atau resistor. Ya, kalau paralel 3 jumlahkan. Ini simple, semua sudah bisa saya rasa ya. Kalian udah belajar ini kan? Yang kelas 2 SMA juga sudah belajar ini kemarin pada saat di semester 1 ya kalau nggak salah ada yang ini. Oke, kemudian energi potensial Pegas, ini tinggal dicari luasnya. Kalau ada grafik F sama delta X, tinggal cari luasnya aja. Luasnya itu sama dengan usaha atau energi potensial Pegas.
Oke, ini adalah materi tentang usaha, energi, dan elastisitas. Jadi saya rasa ini sudah oke lah ya. Sudah oke, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Apa ada yang perlu kalian catat? Saya rasa nggak ada yang perlu kalian catat di sini karena rumus-rumusnya juga simple. Tinggal P itu apa, K itu apa. Lalu palingan yang perlu kalian catat yang bagian elastisitasnya saja, yang di sini. Ya, yang ini aja sih. Itu pun kalau udah lupa, kalau masih ingat nggak usah dicatat lagi, nggak apa-apa. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya nggak tahu ini kemarin waktu belajar mate, bahasa Inggris, dan kimia, apakah kalian ada dijelaskan bentuk-bentuk atau tipe-tipe soal pertanyaan atau pernyataan dari soal-soal SBMPTN ini? Jadi ada 3 jenis ya, ada 3 jenis soal-soal SBMPTN dan cara menjawabnya. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu. Ini saya info kepada orang yang belum tahu ya, Jadi tipe-tipe soalnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah soal-soal pilihan berganda seperti yang kita kerjakan tadi. Ini simpel saja, kamu udah dapat jawaban, tinggal kamu isi aja jawabannya, sudah selesai. Ya, bentuk soal yang kedua adalah yang menggunakan pilihan berganda dia, analisis hubungan antar hal. Jadi analisis hubungan antar hal ini dia tidak ada kasih pilihan jawaban A, B, C, D, E, tapi kita yang harus jawab sendiri. Bagaimana cara menjawabnya? Yang di sini ada soalnya terdiri dari 3 bagian, ya. Jadi ada pernyataan, ya, pernyataan yang sebab ada alasan juga. Ada pernyataan, ada sebab, ada alasan. Nah, susunannya seperti ini. Kalau pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya ada hubungan sebab akibat. Ya, ada hubungan sebab akibat berarti maksudnya mereka berhubungan lah. Nah, maka ini jawabannya adalah A. Oke, kalau pernyataannya benar, alasannya benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, artinya mereka tidak ada hubungan, maka jawaban kita B. Kalau seandainya pernyataannya benar, tapi alasannya salah, maka kita jawab C. Oke, terus kalau yang pernyataannya salah, tetapi alasannya benar, maka kita jawab D. Nah, kalau kedua-duanya salah, maka jawaban kita adalah E. Oke, nanti saya bikin ke contoh soalnya ya, yang untuk jenis-jenis pernyataan seperti ini ya. Oke, kemudian yang terakhir itu jenisnya adalah tentang benar salah. Ya, jenisnya tentang yang benar salah. Oke, nah, kalau yang jenisnya benar salah, dia ada kasih 4 buah pernyataan. Ya, jadi ada 4 buah pernyataan, ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau pernyataan 1, 2, 3-nya benar, maka kita jawab A. Kalau 1 dan 3 saja yang benar, maka kita jawab B. Kalau 2, 4, kita jawab C. Kalau yang 4 saja yang benar, maka jawaban kita adalah yang D. Kemudian kalau semua benar, baru kita jawab. Oke, ini cara menjawab pernyataan ini atau pertanyaan ini kalian sudah paham tidak ya? Atau ada yang masih belum tahu? Saya rasa sebagian besar di antara kalian sudah tahu ya. Kalau sudah tahu, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya saja. Oke, untuk nomor 1, ini adalah soal SBMPTN tahun 2016. Coba kita baca dulu ya. Ini ada sedikit hubungan dengan matematika karena kita mau gambar grafik. Sebuah bola kecil bermassa M meluncur di atas permukaan licin dengan profil mengikuti fungsi Y sama dengan H0 buka kurung cos X ditambah dengan 1. Dengan Y adalah ketinggian bola di atas sumbu horizontal X. Ya. Jika bola dilepas dari titik dengan ketinggian maksimum pada sumbu Y tanpa kecepatan awal, maka pernyataan yang tepat adalah berapa? Oke, jadi gambarnya saya tuliskan dulu ya. Y sama dengan H0, buka kurung cos X ditambah dengan 1. Ini kalau dikali masuk berarti Y-nya adalah H0 kali cos X ditambah dengan H0 ya. Seperti ini ya. H0 dikali cos X ditambah dengan H0. Oke. Ini kalau misalkan kita mau gambarkan grafiknya, kalian kalau disuruh gambar grafik trigonometri untuk kosinus harusnya sudah bisa ya. Kalau grafik sinus, gambarnya adalah seperti ini kan. Yang kelas 2 kayaknya udah tahu lah ya. Ini Y sama dengan sin X ya. Ya kan? Kalau yang cos X gambarnya gimana? Dia bentuknya dari atas dulu turun, kemudian naik lagi seperti ini. Ini Y sama dengan cos X. Oke? Ini amplitudenya adalah H0. Jadi kalau misalkan kita mau gambar, sebenarnya kita gambarnya begini sih.
Ini harusnya gini ya. Ini adalah H0. Oke, ini ketinggian maksimum kan? H0. Ini namanya grafik Y sama dengan H0 kali cos X. Tapi kita nggak mau ini, kita maunya H0 dikali cos X ditambah H0. Artinya H0 ini adalah kita geser setinggi H0. Oke, kalau kita geser setinggi H0, ini harusnya kan kalau ini H0 di bawah sini adalah minus H0 ya. Mungkin kalau kalian matematikanya paham, tahu lah gambarnya ya. Nah, kalau kita geser sebesar H0 berarti dia gambarnya naik ke atas. Naik ke atas dia kan. Habis itu turun, ini naik lagi ke sini. Ini jadi 2H0. Ini jadi 0. Ini namanya adalah Y sama dengan H0 kali cos X ditambah dengan H0. Nah, ini dia. Jadi grafiknya jadi seperti ini. Apa kita gambar grafik sih? Kita gambar grafik itu tujuannya buat apa? Ya, supaya kita bisa tahu ini kondisinya ada di mana. Ya, berarti ketinggian maksimumnya itu bukan H0 lagi, tetapi menjadi 2H0. Ini menjadi H maksimum, karena dari grafik dia sudah digeser sebesar H0 ke atas. Oke, coba kita baca dulu lah soalnya ya. Bola dilepas dari titik dengan ketinggian maksimum pada sumbu Y. Ya, ketinggian maksimum pada sumbu Y, ya berarti 2H0. Ya kan? Nah, tanpa kecepatan awal berarti V0-nya adalah 0. Maka pernyataan yang tepat adalah kecepatan bola di titik terendah adalah 2 akar GH0. Oke, sekarang kalian lihat di sini ya. Meluncur di atas permukaan licin mengikuti fungsi grafik. Nah, mengikuti fungsi grafik berarti fungsi grafiknya gini lah. Berarti bendamu meluncurnya kayak gini. Dari sini dia meluncur turun. Oke, titik terendah di sini. Oke. Titik terendah di sini berarti dari sini ke sini ini ketinggiannya adalah sebesar 2H0. Logikanya gini ya. Ini ketinggiannya adalah 2H0. Oke. Nah, kita bisa buat apa? Di posisi atas tanpa kecepatan awal berarti di sini V-nya adalah 0. Oke. Jadi kalau kita bikin di sini titik acuan, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Yaitu apa? Energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Energi potensial 1 berarti adalah M kali G kali 2H0. Ditambah dengan energi kinetik 1 0, energi potensial 2 0, ditambah energi kinetik yang kedua. Diganti menjadi setengah MV kuadrat. Karena ditanya kecepatan ya. Aku ganti ini jadi setengah kali MV kuadrat. Oke, M-nya kita coret dinaikkan ke atas jadi 4GH0 adalah V kuadrat. Maka V-mu menjadi 2 akar G kali H0. Nah, jadi ini benar. 2 akar G H0. Kecepatan bola di titik terendah adalah seperti ini. Oke, jadi pernyataan pertama sudah benar. Ya, sekarang kita lanjut ke pernyataan kedua. Coba lihat dulu pernyataan kedua apa yang dia tanyakan. Kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum saat Y sama dengan 7/4H0. Itu maksudnya gimana sih? Itu maksudnya gini, tadi kan grafiknya gini ya, bolanya kan ikuti gini. Kecepatan maksimum itu ketika benda di mana? Kecepatan maksimum adalah ketika benda berada pada titik paling rendah. Disinilah kecepatan maksimumnya. Kenapa di sini kecepatan maksimum? Karena dia mengubah semua energi potensialnya menjadi energi kinetik di sini. Oke, nah yang dia tanyakan gini, kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum. Berarti mungkin pada saat di sini dia turun, anggaplah sampai di sini. Anggaplah dia sampai di sini. Nah, kecepatannya ini adalah setengah kali kecepatan maksimum. Nah, apakah benar ketinggiannya itu adalah 7/4 dari H0? Benar nggak ketinggiannya adalah 7/4 dari H0? Itu yang kita mau cari tahu. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Maksud dari soal yang poin kedua ini adalah ketika V-nya adalah setengah kali V maksimum, berapa ketinggiannya? Apakah benar 7/4 H0? Itu pertanyaannya. Jadi kita bikin dulu pakai hukum kekekalan energi mekanik lagi. Ini poin 1, ini poin 2. Jadi selalu seperti itu ya. Jadi langsung aja EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Bagi yang ngerti, kalian boleh lanjut dulu ya. Kalau sudah lanjut, silakan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Ketik aja A, B, C, D, atau E. Berdasarkan pernyataan yang sudah saya kasih tadi. Yang ini. 1, 2, 3 benar jawabannya A. 1, 3 benar jawabannya B, 2, 4 benar jawabannya C, 4 saja jawabannya D, semua benar jawabannya A. Oke, kita buat di sini ya. EP1 berarti kita langsung tuliskan M kali G kali H1.
ditambah dengan energi kinetik pertama, kan dia maunya setengah kali ketinggian maksimum. Ya kan? Setengah kali ketinggian maksimum berarti ya kita kasihlah, berarti setengah kali M kali setengah V maksimum dikuadratkan. Ya, yang MV kuadrat kan? V ini adalah setengah kali V maksimum dikuadratkan. Sama dengan P2-nya udah pasti 0 ya. K2-nya berarti setengah kali M kali V maksimum dikuadratkan. Ini kan caranya kan? Nah, ini adalah V maksimum ya. Yang tadi kita dapat di A tadi, ini adalah V maksimum. Karena dia paling bawah. Soalnya nyambung ini. Ya, jadi M-nya kita coret dulu, habisin. Kita dapat G kali H1 yang kita mau cari, ditambah dengan setengah kali seperempat V maksimum kuadrat. Ya, sama dengan setengah kali V maksimum dikuadratkan. Ini kita pindah ke sana. Berarti G kali H1 adalah setengah V maksimum kuadrat dikurangi seperempat. Berarti jadinya 3/8 ya. V maksimum kuadrat. Betul ya? 2 kali 4, 8 ya. 8, seperlapan. Setengah kurang seperlapan. 4/8 kurang seperlapan, 3/8. Oke, berarti G kali H1 sama dengan 3/8 kali V maksimumnya kita ganti. 2 akar G kali H0 dikuadratkan. Berarti G H1 sama dengan 3/8 kali 4G H0. Oke, coret ini 1, coret ini 2, G-nya dicoret juga, maka aku dapat H1-nya adalah sebesar 3/2 H0. Berarti apa? Berarti supaya kecepatannya setengah kali kecepatan maksimum, ketinggiannya itu harus 3/2 dari H0, bukan 7/4 dari H0. Maka pernyataan kedua salah. Nah, ini ada ciri-ciri ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu seperti ini, pernyataan pertama udah benar, pernyataan kedua salah. Langsung aja jawabannya adalah yang B. 1, 3. Karena nggak mungkin ada pilihan 1, 3, 4. Dan nggak mungkin ada pilihan satu saja yang benar. Oke? Nggak mungkin ada 1, 3, 4. Nggak mungkin ada satu saja yang benar. Ya, dan nggak mungkin ada 1, 4. Maka kalau udah dapat 2 ini, biasanya aku langsung jawab B aja sih. Jadi kita menghemat waktu. Oke? Nah, itu triknya. Tapi kalau misalkan kalian mau cari sampai selesai semua, ya silakan. Nah, contoh misalnya kita mau cari poin yang ketiga tadi nih. Poin ketiga, energi mekanik bola adalah 2 mg H0. Ya, kita buatlah. Berarti energi mekanik itu adalah energi potensial tambah energi kinetik kan. Nah, terserah kalian mau dipakai di posisi mana. Paling atas boleh, paling bawah boleh. Kita pakai yang paling atas saja lah ya. Yang di posisi puncak tadi, yang di atas ya. M kali G kali H tambah 0 ya. M kali G kali H-nya dibikin jadi 2 H0. Jadi jawabannya adalah 2 mg H0. Ini energi mekanik. Nah, ini benar kan? Kalau satu benar, 3 udah pasti benar. Ya. Kalau satu benar, 3 sudah pasti benar. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat. Poin keempat, energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kecepatannya akar 3G/2. Energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik. Saya tuliskan di sini ya, sesuai dengan kata-kata dia. Energi kinetik benda sama dengan setengah kali energi mekanik saat kecepatannya adalah ini. Berarti yang kita mau cari adalah di sini. Kita bikin ya. Setengah mv kuadrat adalah setengah dari 2 mg H0. Kenapa aku bikin ini? Karena yang ini aku substitusikan langsung dari pembagian C ke bawah. Oke, nanti tinggal kalian coret setengahnya. Oke, M-nya boleh dicoret juga habis. Berarti V-mu menjadi akar dari 2G H0. Ini yang benar. Akar dari 2G H0. Jadi bikin di situ adalah akar 3/2 G H0. Ini salah. Maka jawaban kita adalah 1 dan 3. Itu cara menjawabnya. Ya. Nah, kalau misalnya ujian satu aja udah benar, ya udah kalian langsung jawab B saja. B 1, 3. Oke, 2 orang lagi hilang. Tinggal 19 ya. Ini udah pada malas lagi orangnya. Sudah nggak apa-apa. Kita sortir aja. Kalau bisa 35, 5 lah. Oke, ini udah siap ya. Yang poin kedua. Nah, ada yang mau tanya untuk yang ini? Apakah rumit? Enggak juga. Apakah gampang? Ya enggak juga. Kalau misalkan grafiknya kamu nggak bisa gambar, yang bawah-bawahnya nggak bisa dikerjain. Kalau digambar grafik, udah enak. Tinggal dilihat kondisinya.
Oke, aman? Biasanya sih nggak ada nyatet ya, kayaknya sih pada di screenshot aja, nanti baru dikerjain aja. Ya, saya lanjutin ke soal berikutnya dulu ya. Ini saya yakin kalian udah bisa ngerjain ini elastisitas. Ya, ini yang elastisitas. Kita baca dulu soalnya ya. Seutas tali pita elastis dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Aku gambar ya. Ini ada pita elastis, ini pitamu elastis nih. Ya, panjangnya adalah L, lebarmu adalah B. Oke? Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Terus kamu bagi dua. Bagi duanya bukan atas ke bawah, tapi ini. Potong gunting seperti ini. Ya, digunting di panjangnya sehingga terbagi menjadi dua bagian yang sama lebarnya, kemudian kamu sambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L. Sekarang yang ini agak lebarnya agak tipis ya. Nah, satu lagi kamu sambungin. Nah, buatnya gini. Ini jadinya 2L sekarang. Ini jadinya 2L. Tadi awalnya L kan, sekarang jadi 2L. Dan lebar pitanya menjadi B/2 dong, tentu aja ya. Tadi B bagi 2 jadi B/2. Pertanyaannya, kalau yang ini awalnya punya tetapan elastis adalah K, setelah kita potong dan kita sambungin seperti ini, maka sekarang K-nya menjadi berapa? Ada yang bisa coba kerjakan? Saya bantu kasih clue-nya ya. Clue-nya adalah ketika dia disambung, maka ini menjadi susunan yang seri. Ya, ini susunan yang seri. Jadi kamu cari satu, kemudian digabungin aja. Oke, silakan dicoba dulu kerjakan. Saya lempar soalnya ini ke forum ya. Yang bisa jawab, silakan kalian kirimkan jawaban kalian. Coba dulu ya. Langsung dengan caranya kalau boleh foto dikirimkan. Saya bantu bocorin sedikit. Pasti bingung nih mau mulai dari mana. Saya bantu dulu lah ya. Kita mulai dulu dari modulus elastis ya. Modulus elastis E sama dengan F per A kali L per delta L. Jadi kita masukin ke sini ya. Ini pitanya sama, modulus elastisnya sudah pasti sama. Ya, gaya tariknya ya kita anggap gaya tariknya sama lah ya. Kan ditanya K-nya berapa. Kemudian untuk L-nya dan A-nya ini agak sedikit berbeda ya. L-nya dengan A-nya ini agak sedikit berbeda. Saya tuliskan di sini dulu. F sama dengan K kali delta L. Ini kan. Kalau kita gabungin, E-nya sama dengan K kali delta L kali L per A kali delta L. Ini kalau dicoret, kita dapat E-nya menjadi K kali L per A. Oke. Nah, kita dapatnya dari sini. Ini punya modulus elastis yang sama. Ya, punya modulus elastis yang sama, jadi kita buatnya gini. E1 sama dengan E2, K1 kali L1 per A1, sama dengan K2 kali L2 per A2. Oke, nah kita jangan bikin sambungannya jadi 2L ya. Ini nanti dulu kita kerjakan dulu ketika dia dipotong kan dia jadi dua bagian nih. Yang ini sama yang ini kan. Nah ini ada dua bagian, kita cari masing-masing dulu. Ini K-nya berapa, ini K-nya berapa, ini harusnya sama K-nya ya. Baru nanti kita susun secara seri. Ya, dua dapat ini baru kita susun secara seri. Oke, nah berarti ya K1-nya kita bikin K saja. L1-nya ya sama, tetap jadi L kan. Tetap jadi L, A1-nya ya A saja. Kemudian K2-nya yang mau dicari, L2-nya tetap L.
kemudian A2-nya menjadi setengah kali A. Kenapa A2-nya jadi setengah kali A? Karena dia jadi lebih tipis. Ya, lebarnya lebih tipis, berarti luas penampangnya juga akan jadi setengahnya lebih kecil. Ini A-nya dicoret, kemudian A-nya dicoret, kali silang ke atas, K2-nya menjadi setengah kali K. Artinya apa? Yang setengah K ini adalah pita yang sudah kita gunting. Pita kecil ini, satu bagian ini. Oke, nah mereka berdua kan disusun secara seri. Baru kita buatlah 1/K seri sama dengan 1/K tambah 1/K. Nah ini dia di sini. Berarti 1/K seri sama dengan 1/setengah K ditambah 1/setengah K. Kita balikin lagi, berarti 1/K serinya sama dengan 4/K, maka K serinya menjadi K/4. Ini dia. Terakhir apa yang ngerjain kan? Jawabannya adalah A. Oke, ini yang seperti saya bilang ya, modulus elastis dia akan hubungkan ke pegas. Ada yang sudah berhasil menjawab? Atau terlalu tepat? Kalau nggak paham, dikasih tahu aja. Bingung nih kayaknya, masih bingung ya? Nggak apa-apa, santai saja. Kalau tadi belum paham, masih bingung, tiba-tiba udah selesai jawabannya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya udah tahu lah ya. Nanti kalau soal-soal ujiannya kayak gini-gini, dia lebih ke ini ya, kalau menurut saya sih lebih ke arah penalaran ya. Jadi kita ya jangan ini, istilahnya jangan cuman di satu bagian ya kita ngapalnya soalnya itu aja. Nah, sebenarnya bisa bentuk yang lain lagi kan. Memang lebih ke arah penalaran. Kalau soal-soal yang SBMPTN ini. Ya, ini pilihan berganda ya, udah selesai, gampang. Sekarang kita coba satu lagi ya. Ini yang pernyataan seperti yang tadi. Kita hanya perlu pakai hukum kekekalan energi saja. Ya, saya bantu dulu ya. Kita sama-sama baca soalnya. Saya bantu kasih clue-nya, baru coba kalian kerjainnya. Ingat, 1/3 jawabannya A, 2/4 B. 1, 2, 3. 1, 2, 3 jawabannya A, 1, 3 jawabannya B, 2, 4 jawabannya C, 4 saja jawabannya D, semuanya benar jawabannya E. Jadi nggak ada yang semua salah ya. Oke, kita baca dulu soalnya, terus kita coba kerjain. Pertama, energi kinetik dari sini kita bisa buatnya gini. Sebuah bola bermassa M dilepaskan dari ketinggian H di atas permukaan tanah. Jika laju bola sesaat sebelum mencapai tanah adalah V, maka selama pergerakan bola, oke, kita gambarin ya. Ini bola bermassa M dilepaskan dari ketinggian H. Ya, dilepaskan dari ketinggian H di atas permukaan tanah. Laju bola sesaat sebelum mencapai tanah adalah V. Dia turun lah ini, turun. Kalau dilepaskan berarti kecepatan awalnya 0 ya. Sesaat sebelum menyentuh tanah berarti di sini ya. Nah, di sini kecepatannya adalah sebesar V. Oke, pernyataan pertama. Terjadi perubahan energi kinetik sebesar positif mgh. Apakah benar? Coba kita cek. Perubahan energi kinetik adalah energi kinetik 2 kurang energi kinetik 1. Berarti yang di atas ini posisi 1, yang di bawah adalah posisi 2. Berarti kita bisa buatnya gimana? Kita buatlah di sini. Sebelumnya kita cari tahu dulu ya. Kita cari tahu dulu dari si data yang ini. Yang ditanya data EK ya. Saya hapus dulu. Kita bikin pakai perubahan energi aja supaya gampang. Karena kan dia mintanya ke dalam bentuk MGH. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1-nya adalah MGH ditambah EK1 sama dengan 0 ditambah dengan EK2. Berarti EK2 kurang EK1 adalah MGH. Benar dong? Berarti delta EK-nya di sini adalah sebesar positif M kali G kali A. Ini kan? Berarti yang satu benar.
Nah, kalau satu benar, belum bisa jawab. Harus cek nomor 2 dulu. Aku kirimin ini ke grup ya, supaya kalian bisa jawab. Yang mau kirim jawaban silakan ya. Itu nomor 1 sudah aku bantu. Coba dicek nomor 2, nomor 3. Tes saja dulu, nggak apa-apa. Caranya sama persis seperti poin yang A. Tinggal kalian bikin EP tambah EK sama dengan EP tambah EK, udah beres. Oke, Wendy langsung jawabannya A. Boleh minta pilihan? Boleh. Bentar ya. Aku share ini ya. Aku share ini ke channel ya, supaya kalian tahu. Sebelumnya belum ada soal yang kayak gini yang dibahas ya. Itu ya pilihan jawabannya. Di grup ada, bisa kalian lihat. Oke, jawabannya A. Ada lagi yang lain? Coba, mau coba? Kalau ada yang pakai cara lebih bagus lagi ya. Coba dikirimin caranya yang kalian buat. Oke, Angel Inggris sudah ada kirim caranya ya. Oke, kita coba cek jawaban kalian dulu. Sebentar, saya buka dulu ya. Ada pengaruh gravitasi, yes. Oke, nah thank you yang sudah menjawab ya. Jawabannya benar adalah A ya. Yang 2, tidak terjadi perubahan energi mekanik, yes benar. Kalau tidak ada gaya luar, misalkan gaya gesekan, maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ini benar. Oke, 1, 2 udah benar, belum bisa jawab, belum bisa ditentukan. Nah, cek lagi nomor 3. Terjadi perubahan energi potensial sebesar minus setengah MV kuadrat. Benar nggak? Kita coba cek. Ini caranya adalah EP1 ditambah dengan EK1. Ini poin ketiga ya. Sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Oke, jadi kalau kita pindahkan udah pasti negatif lah ya, karena kan dia sampai di bawah energi potensialnya sudah 0. Kan delta EP ke EP2 kurang EP1. Ya, jadi EP1-nya kita biarkan dulu, tambah EK1-nya tentu 0 ya. Sama dengan EP2-nya, kemudian ditambah setengah dari M kali V kuadrat. Kita pindahkan ke sana, setengah MV kuadrat sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1. Berarti delta EP-nya adalah sebesar minus ya, ini ada minus setengah MV kuadrat. Ini benar juga. Nah, poin keempat, gaya gravitasi tidak melakukan usaha pada bola, ini justru salah ya. Gaya gravitasi yang melakukan usaha, karena bendanya bisa berpindah karena ada gaya gravitasi. Ya, ini benda di atas, dia bisa pindah ke bawah karena apa? Ya karena gaya gravitasi.
Jadi kalau gaya dikasih tahunya gaya gravitasi tidak melakukan usaha ya salah. Jadi justru usahanya dilakukan oleh si gaya gravitasi tadi. Ya, W sama dengan F kali S. F-nya adalah gaya gravitasi, S-nya adalah ketinggian atau perpindahan bendanya. Oke, gampang ya. Thank you yang sudah menjawab. Next, ini yang hubungan sebab akibat. Coba dicek. Saya lempar soalnya ke forum ya. Kalian coba jawab dulu. Cara menjawabnya saya udah kirim ya. Di channel ada, di grup ada, bisa kalian lihat. Salah ya. Saya kirimnya ke channel. Oh iya benar ya. Ya benar-benar. Saya kirimnya ke channel. Baru dia masuk di grup. Wendy Wirya sama Angela Inggris mantap sekali. Oke, sebuah mobil yang awalnya memiliki kecepatan V1 mengalami perlambatan dari waktu T1 sampai T2 sehingga kecepatannya menjadi V2. Berarti jelas V2-nya lebih kecil. Ini adalah peristiwa gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat karena ada usaha untuk menghentikan benda. Pada peristiwa ini kerja mobil bernilai negatif sebab energi kinetik mobil pada saat T1 lebih besar daripada saat T2. Nah ini kan simpel aja kan, pakai logika kita aja. Ya, ini usaha yang dilakukan adalah usaha untuk memperlambat mobil dari kelajuannya V1 menjadi V2, sehingga dikatakan perlambatan tadi kan, V1-mu pasti lebih besar. Ya, V1-mu pasti lebih besar daripada V2. Oleh karena itu, energi kinetik 1 itu pasti akan lebih besar daripada energi kinetik 2. Ini udah jelas. Ini udah jelas. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah benar pada peristiwa ini kerja mobil bernilai negatif atau usaha yang dilakukan bernilai negatif? Yes, jawabannya benar ya. Kenapa usahanya bernilai negatif? Karena W itu kan adalah delta EK. Jadi ini kan EK2 kurang EK1. Seperti yang kita ketahui tadi EK2 lebih kecil kan daripada EK1, maka usahanya akan bernilai negatif. Oke, jadi ini benar ya. Pernyataan pertama benar. Oke, sebab pernyataan kedua, energi kinetik mobil pada T1 lebih besar daripada energi kinetik pada saat T2. Ya, ini benar kan? EK1 lebih besar daripada EK2 kan? Ini juga benar. Nah, dua-duanya benar. Dua-duanya benar, ini ada hubungan nggak? Ya adalah. Ini kan memang nyambung ke sini. Ini bernilai negatif karena apa? Sebab energi kinetik pertama lebih besar daripada energi kedua. Makanya W-nya dapat negatif kan? Ini EK1-nya besar. Ya kan? EK2-nya kecil. Jadi W-nya dapat negatif. Berarti ini kedua-duanya benar dan keduanya saling berhubungan. Ya. Benar dan benar. Pernyataan benar, alasan benar. Ini ya. Pernyataan itu yang atas. Pernyataan benar dan alasan benar. Kemudian mereka saling berhubungan. Ada hubungannya, saling berhubungan ya. Maka jawaban kita adalah A. Oke, pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan, jawabannya A. Yang nggak ada hubungan ada nggak? Ada, nanti kita coba cari lagi ya, yang soalnya seperti itu. Oke, ini saya yang jawab aja ya. Mungkin kalian masih bingung ya, karena sebelum-sebelumnya nggak ada yang kayak gitu kan. Jadi bingung pilihannya. Jadi kita lanjut dulu. Mengerjain soal aja bingung, apalagi milih jawabannya kan. Oke, kita satu lagi ya. Yuk. Seorang pelari maraton bersiap untuk lari dengan menapakkan kakinya pada pijakan yang berketebalan 8 cm dan luas 12 cm kuadrat. Jika kaki pelari menekan dengan gaya 25 Newton pada pijakan dan modulus geser pijakan 2 kali 10 pangkat 5, nilai tangen sudut gesernya adalah berapa? Oke, mungkin buat kalian yang belum pernah lari pakai pijakan di belakang agak kesulitan membayangkan ya. Jadi saya cerita sedikit ya. Jadi kalau pada saat orang lomba lari, kalau kalian perhatikan, mereka kan awalnya berdiri dulu nih. Nah, pemanasan lah ya, siap-siap lah mereka ini kan. Beberapa orang lah di sini kan, pemanasan. Oke, jadi ada aba-aba dari si orangnya tadi nih, ini yang pakai pistol lah, bisa di sini. Yang nembak kan di sini kan. Nah, dia bilang bersedia itu orangnya udah mulai jongkok.
Oke, udah mulai jongkok, kemudian siap, itu pantatnya agak dinunggingkan sedikit, baru jalan atau lari ya kan, baru mereka lari. Nah, di belakang kaki-kaki orang ini itu ada pijakan, ya. Di belakang kakinya orang itu ada sebuah pijakan. Tujuannya untuk apa? Ya supaya dia bisa ngeset kakinya. Ya, jadi kalau kita gambarkan dia kurang lebih nanti seperti ini. Saya gambarin ya. Pijakan kakinya tapi agak susah digambar ya kalau bentuk 3 dimensi ya. Ya, ini kalian bayangin aja lah ya. Kalau nggak bisa dibayangin, nggak tahu lagi lah mau kayak mana. Nah, mungkin aku cari gambar pijakan kaki untuk orang lari ya. Kalian cari sendiri aja. Agak kurang bagus gambarnya. Oke. Nah, entah kayak mana lah ini. Pokoknya intinya dia mijak lah. Ini dia mijak, dia pijak dulu F di sini, dipijaknya sehingga ada gerakannya. Ini ada sudutnya ya. Sudut itu tangan ya. Atau karena kan dia pijakannya berbentuk miring. Ya, pijakannya itu miring. Ini kita bisa simbolkan sebagai delta L-nya. Yang ini adalah panjangnya L, sudut gesernya adalah yang di sini theta. Sudut geser itu maksudnya sudut antara si bendanya tadi atau bidang miringnya dengan si pijakan bidang miringnya. Gimana gambarnya ya? Aduh, susah kita bilangnya. Udahlah, pokoknya kalian bayangin lah seperti itu ya. Pokoknya orang mau lari itu di belakang kakinya itu ada pijakan dulu. Ya. Jadi dia tekan, memang sengaja orang itu pelari itu akan nekan ke sini baru dia luncur ke depan. Nah, seperti itu. Saya bantu dulu lah ya. Ini ada ketebalan 8 cm itu, ini adalah L-nya. Ya, jadi ini L-nya adalah sebesar 8 cm. Oke, lalu luas penampangnya A-nya itu adalah sebesar 12 cm kuadrat. Dia pijak dengan F-nya nilainya adalah sebesar 25 Newton. Pada pijakan dengan modulus elastis atau modulus geser ya, E-nya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Pertanyaannya adalah tangan sudut gesernya. Tangan sudut gesernya itu adalah dari sini. Delta L itu maksudnya adalah pertambahan panjangnya yang kita perpanjangkan ke samping ya. Ini harusnya kalau digambarkan dia miringnya di sini sih, di bawah ini. Sama aja, tetanya di sini tetanya, sudut tangan gesernya. Ini kan dia geser gini, kakinya kan ini letak di sini kan. Aduh, susah gambarnya. Udahlah, kurang lebih kayak gitulah ya. Sudutnya di sini. Jadi kalau mau cari tangan theta, depan per samping berarti delta L dibagi dengan L ini. Ini yang kita mau cari. Oke, dihubungkannya bagaimana? Dihubungkannya dengan modulus elastis. Jadi modulus elastis rumusnya adalah E sama dengan F per A kali L per delta L. Kalau kita mau cari delta L per A, kita balik aja posisinya. Ya, kita balik posisinya, ini delta L-nya kita pindahkan ke sini, L-nya itu kita pindahkan ke bawah. Jadi delta L per L-nya menjadi, tukar posisi, ini F-nya di atas tetap, E dikali dengan A. Nah, nanti dapatnya ini. Nantilah kita pindahkan ke sini. Jadi kita dapat tangan theta sama dengan F dibagi dengan E dikali dengan A. Jadi kalau ini udah gampang lah ya. Jadi tinggal kalian masukin ke rumus aja, sudah dapat jawabannya. Ya, coba dibantu cari dulu lah. Ini aku mau ngasih tahu kalian tuh bagaimana bentuknya itu. Aku coba cari di Google dulu lah ya. Tempat pijakan orang untuk lari start. Lomba lari. Bentar ya, aku coba cari dulu di Google ya. Biar gambarnya jelas nih. Kalau digambar 2 dimensi agak kurang seret kita kayaknya. Gambar pijakan kaki orang lari. Gambarnya mana ya? Bentar ya. Kalian sambil cari, aku bikin ini udah aku lempar gak soalnya di grup? Bisa aku belum lempar di grup ya? Tunggu ya, aku lempar dulu soalnya di grup ya. Nanti kalian jawablah di sana. Ya, bentar ya. Sambil aku tarik pijakan kakinya, kalian yang sudah dapat jawabannya tolong diisikan jawabannya lah di sini. Oke ya, coba dibuat dulu ya. Wow. Pijakan kaki
Kita orang berlari. Ini ada gambarnya, bentar ya. Ada nih. Oke, bentar, aku masukin ke ini dulu ya, ke PowerPoint ya, supaya kalian bisa lihat gambarnya. Itu sih. Ini sini. Ini dia. Itu nampak yang sebelah sini, di tempat pijakan kakinya, sudutnya itu adalah sudut geser yang di sini. Ya inilah kurang lebih gambarnya kayak gitulah. Aku gambarnya kurang bagus. Di pijakan kakinya, jadi sebelum lomba start itu ada aja orang siap-siap lari. Oke, Angelin sudah dapat jawabannya adalah E ya. Ini udah gampang lah ya, kan kalian tinggal masukin angkanya aja. Berarti 25 dibagi dengan E-nya 2 kali 10 pangkat 5, kemudian dikali dengan A-nya 12 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi hasilnya adalah 0,104. Ini pakai kalkulator ya? Tangan tetanya? Enggak ya, karena dia tanya tangan teta ya. Dapat jawabannya adalah yang Oke. Kita kirim balik. Masih itu. Ya udah tahu ya, kira-kira ya soalnya ya begini-beginilah. Oke, kita sebenarnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soal lagi. Sebelum selesai, harusnya memang hari ini tadi kan kita agak terlambat ya, setengah jam lebih karena kita mau bahas yang sebelumnya lagi, agak terlambat jadinya. Saya akan pilih beberapa soal yang menurut saya kalian bisa kerjakan. Jadi nanti kalian coba kerjakan dulu, setelah itu kalian bisa diskusikan dan kirim jawabannya ke grup ya. Ke inilah kolom komentarnya. Bentar ya, saya pilih dulu yang menurut saya kalian bisa kerjakan dengan gampang. Setelah itu kita akan kasih kalian kesempatan aja. Oke ya, saya pilih soal ini. Nanti bagi yang ada waktu dan memang mau kerjakan, silakan dikerjakan. Yang nggak sempat, nggak masalah. Satu soal, saya pilih lagi. Ini gampang ya, tinggal masukin rumus gelombang maksimum berarti cari F saja. Ini saya mau kasih juga supaya kalian familiar cara menjawab dari soal-soal yang berupa pernyataan. Wah, ada lagi nggak ya? Kira-kira kalian bisa. Nah, ini yang regangan harusnya bisa lah. 3. Ini ada lagi nggak? Nah, ini kalau yang tadi gaya-gaya lagi sama yang satu lagi ini lah. Oke, 4 soal ya. Kalian boleh coba kerjakan dulu. Minggu depan akan kita bahas semuanya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kalian bisa jawab 4 soal ini pun sudah bagus lah. Sudah lumayan banget. Oke. Sebelum kita akhiri, masih ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, ya kita on time masuk, kita on time keluarnya juga. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini. Saya akan stop recording dulu. Jadi nanti kalau yang mau nonton